Di aula mewah sebuah rumah bangsawan, seorang pria memperkenalkan putranya, Roya, kepada seorang gadis bernama Alice, yang kini akan menjadi saudara perempuannya. Gadis kecil berambut putih dengan mata ungu itu menunduk anggun seperti yang telah diajarkan, menyapa kerabat barunya dengan sopan. Namun, ia tidak mendengar jawaban apapun. Anak laki-laki itu hanya menatapnya dengan marah menggunakan mata berwarna kuning keemasan. Tatapan itu segera membuat Alice ketakutan. Air mata muncul di matanya, dan ia buru-buru bersembunyi di belakang pria itu, yang menyadari apa yang terjadi dan menegur putranya atas perilakunya. Ayah baru itu kemudian meletakkan tangannya di kepala gadis kecil itu dan menjelaskan bahwa ibu Roya telah meninggal lebih awal, dan dirinya terlalu lalai dalam membesarkan putranya. Ia juga membenarkan perilaku anaknya dengan alasan bahwa Roya terlalu lelah karena banyaknya tugas yang harus ia kerjakan. Alice menatapnya dan meyakinkannya bahwa ia tidak menyalahkan orang tuanya atas hal itu. Setelah itu, mereka mulai meninggalkan tempat itu. Pria itu bermaksud mengantar gadis itu ke kamarnya, sementara Roya tetap berdiri di tempat, menggenggam tangannya erat. Melihat pemandangan itu, Roya menolak dalam hati alasan bahwa dirinya lelah karena terlalu banyak pekerjaan. Ia tidak mengucapkannya dengan lantang. Alasan sebenarnya dari reaksinya berbeda. Perlu dimulai dari fakta bahwa sebelumnya ia hanyalah manusia biasa dari dunia yang sama-sama biasa. Namun, ia mengalami kecelakaan. Akibatnya sangat parah dan ambulans tidak datang tepat waktu. Ia meninggal terlalu cepat. Namun kisahnya tidak berakhir di situ. Secara tak terduga, ia membuka mata lagi, tetapi bukan di tubuhnya sendiri dan bukan di dunia asalnya. Sama seperti dalam banyak karya yang pernah ia baca atau tonton. Dalam kehidupan barunya, ia terkejut mengetahui bahwa ia bereinkarnasi ke dalam tubuh Roya Asgard, seorang pemuda manja dan tokoh antagonis utama dalam permainan yang sudah familiar baginya. Seperti layaknya karakter semacam itu, akhir yang buruk menunggunya. 10 tahun kemudian, ia akan dipermalukan oleh tim protagonis dan nyawanya akan diambil oleh saudara perempuannya yang baru saja ditemuinya. Sekali lagi, sambil membaca ulang buku dengan catatan tentang kejadian dalam permainan, Asgard melemparnya ke meja dengan marah, mengekspresikan kemarahannya atas keadaan saat itu karena ia tidak ingin mati seperti itu. Namun tiba-tiba emosinya kembali normal, dan ia mulai membaca catatan itu lagi karena menyadari bahwa mengeluh tentang nasibnya sekarang tidak ada gunanya. Ia ingin menemukan jalan keluar dari semua ini. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah 3 catatan. Catatan pertama menyebutkan bahwa ia sering menindas Alice. Catatan kedua menyebutkan bahwa ayah Alice meninggal saat melindungi ayah Roya. Catatan ketiga menceritakan bahwa ketika keluarganya hancur, gadis itu dijadikan alat tukar. Roya bisa dengan mudah mencegah yang pertama. Yang kedua kini tidak berguna. Ia berencana mencari tahu detail tentang yang terakhir. Kemudian emosi kembali menguasainya, dan buku itu dilempar ke meja dengan keras lagi. Tidak ada rencana tindakan spesifik yang muncul. Informasi sangat sedikit dan masalah bisa menjadi serius. Kemudian datang rasa kecewa dan kerendahan hati karena Asgard masih seorang anak kecil. Ia memutuskan bahwa segalanya sudah berakhir dan yang tersisa hanyalah menunggu nasib. Ia memahami bahwa pada usia 9 tahun, ia tidak mampu mengambil tindakan serius dan percaya bahwa dirinya tidak memiliki peluang sedikitpun untuk memengaruhi apapun. Saat itulah alam semesta seolah mendengarnya, dan sebuah jendela tembus cahaya muncul di depannya, memberitahukan bahwa sebuah sistem sedang dimuat. Tak lama kemudian, proses itu selesai dan Roya mulai memeriksa antarmukanya. Sistem tersebut saat itu menampilkan pesan tentang selesainya reinkarnasi, pemindaian dunia, pemuatan beberapa fungsi, dan seterusnya. Tidak lama kemudian semuanya selesai, dan statusnya muncul, menampilkan nama, usia, jenis kelamin, garis keturunan besi, tidak memiliki gelar, sifat jujur, serta kemampuan sihir berupa gelombang panas mikro dan tangan tak terlihat. Sebagai tokoh antagonis utama, Roya sedikit kecewa dengan peringkatnya yang rendah, yang juga mencantumkan kata, murid penyihir. Namun ia memutuskan untuk mengabaikannya untuk sementara dan mencoba sihirnya. Pertama, ia mengaktifkan gelombang panas mikro, yang segera gagal memenuhi harapan karena efeknya paling mirip dengan pengering rambut biasa dari dunia lamanya. Asgard bahkan tidak repot memeriksa sihir kedua. Menyadari bahwa itu hanya sampah untuk sementara, ia tidak putus asa, karena pasti masih ada fungsi lain dalam sistem, yang kemudian mulai ia cari. Ia menemukan sebuah toko, dan sebuah jendela besar muncul di depannya dengan daftar berbagai barang yang dibagi menjadi pembelian menggunakan emas dan reputasi tertentu. Dalam daftar reputasi, terdapat barang-barang seperti mangkuk air suci seharga 2.500.000 poin dan bengkel pesona armor cahaya seharga 700.000 poin. Roya sama sekali tidak tahu nilai poin reputasi maupun barang-barang tersebut, dan ia juga melihat bahwa dengan 10.000 emas, seseorang dapat membeli afinitas perunggu, yang bahkan bisa berbahaya. Anak itu segera mengeluh pada sistem tentang kebijakan harga yang buruk, dan sistem membalas dengan emotikon mengejek serta meyakinkannya bahwa semua barang di toko itu sempurna. Namun Roya tidak puas, sehingga sistem menjelaskan bahwa reputasi dapat diperoleh dengan memperbaiki hubungan dengan orang-orang, dengan prioritas pada keluarga sendiri, dan poin tersebut dapat ditukar dengan emas. Meskipun demikian, hal itu masih dirasanya kurang. Akhirnya,
Sistem menyerah dan memutuskan memberinya sebuah item awal karena tingkat kesulitan awal yang tinggi. Di udara, sebuah benda muncul diselimuti cahaya keemasan. Benda itu berbentuk seperti perisai kecil. Sistem memperkenalkannya sebagai medali kehormatan, sebuah artefak yang meningkatkan karisma dan membawa pesona ringan yang hampir tak terlihat, dengan kekuatan efek bergantung pada pemiliknya. Saat menatap benda itu, Roya menyadari bahwa artefak ini akan membantunya memperoleh poin reputasi lebih mudah. Sistem mengonfirmasi tebakan pemiliknya, dan tokoh antagonis itu menjadi tekad untuk mengubah nasibnya dengan peluang baru dan artefak ini. Langkah pertama yang diputuskan Asgard adalah menguji medali kehormatan itu. Gagasan tentang cara melakukan hal itu langsung muncul di benak Roya. Pada saat itu, terdengar langkah kaki di luar pintu yang hanya bisa berasal dari salah satu pelayan di rumah barunya. Pelayan pirang bermata hijau itu berjalan tenang di koridor saat sesuatu menarik perhatiannya. Roya membuka pintu dan segera memanggil gadis itu dengan namanya. Namanya Anna, dan ia terlihat lelah. Pelayan itu hanya menatapnya dengan mata hijau bingung dan memiringkan kepala seolah bertanya-tanya. Tiba-tiba, Roya berlari ke arahnya dan memeluk gadis itu erat, membuatnya terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Roya meneteskan air mata dan menjelaskan bahwa ia baru saja membaca buku yang menceritakan bagaimana anak-anak, seperti dirinya dimakan manusia serigala di hutan. Anna mengelus kepala tuannya yang masih kecil dan menenangkan dengan mengatakan bahwa semua itu hanyalah fiksi. Bahkan jika tidak, para monster tidak akan bisa menembus istana Marquis. Setelah itu, Roya melepaskan pelukan dan mulai meminta maaf atas pertengkaran kemarin, serta atas semua perilaku di masa lalu. Sikap ini membuat pelayan bertanya-tanya kapan anak itu menjadi begitu manis, atau apakah ia selalu seperti itu. Roya tidak tahu apa yang dipikirkan gadis itu, jadi ia kembali meminta maaf dan meyakinkan bahwa ia tidak akan berbuat buruk lagi. Tiba-tiba, Anna berlutut di depannya, menggenggam tangannya, dan meyakinkan bahwa ia memaafkannya. Saat itu, Roya menyadari bahwa rencananya berhasil karena bilah reputasi muncul di atas kepala pelayan itu dan mulai terisi, memberinya 50 poin sekaligus. Yang lebih mengejutkan, poin itu terus bertambah dengan cepat, memberikan keuntungan besar hanya dari tindakan sederhana. Hal ini membuat Roya menyadari bahwa mengumpulkan reputasi jauh lebih mudah daripada mendapatkan emas. Barang-barang di toko terdengar menarik, dan selanjutnya targetnya adalah Alice. Beberapa waktu kemudian, Roya duduk di meja makan yang dipenuhi berbagai hidangan bersama saudara barunya, Alice. Keduanya diam, dan suasana terasa canggung. Pada suatu saat, Roya menatap gadis berambut putih itu untuk menilai sikap dan reaksinya. Alice merasa sangat malu dan waspada terhadap saudara barunya karena kesan pertama yang kurang menyenangkan, dan Roya memutuskan untuk memperbaikinya. Pertama, ia meminta maaf atas perilaku masa lalunya, membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa saat itu suasananya sedang tidak baik, memperkenalkan diri, dan menyatakan bahwa ia kini akan menjadi kakaknya. Alice hanya mengangguk patuh, namun tetap waspada dan tegang. Roya tidak berniat menyerah begitu saja dan mulai memberitahu gadis itu bahwa ia bisa selalu membantunya jika mengalami kesulitan, serta bisa bermain bersamanya. Namun semua itu sia-sia. Kata-kata tidak membawa perubahan, dan gadis itu tidak mengubah sikapnya. Memperbaiki kesan pertama ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sementara Roya memegangi kepala, kebingungan mencari cara memenangkan kepercayaan anak berusia 7 tahun, Anna membawa peralatan makan. Tiba-tiba, Alice menjatuhkan garpu yang diberikan kepadanya, yang terdengar keras saat jatuh di meja, menarik perhatian pelayan dan Roya. Gadis itu tampak ketakutan, dan tangannya terlihat gemetar. Pelayan bertanya apa yang terjadi. Alice menjawab bahwa ia baik-baik saja dan meminta Anna untuk tidak memperhatikan. Mendengar itu, Roya tiba-tiba teringat sesuatu. Pelayan tetap merasa sedikit cemas. Alice menjelaskan bahwa ia tidak bisa memegang garpu, sementara Roya tenggelam dalam pikirannya. Ia mengingat bahwa gadis itu takut pada benda tajam. Untuk memahami alasannya, dibutuhkan beberapa penjelasan. Alice memiliki afinitas perak, hadiah yang cukup langka. Seharusnya hidupnya mewah, namun setelah kebangkitannya, ia memperoleh kemampuan regenerasi super, yang di masa depan menimbulkan banyak masalah. Luka yang diterima Alice sembuh hampir seketika tanpa bekas, sehingga ia menjadi sasaran ejekan anak bangsawan lain. Sejak itu, rasa takut terhadap benda tajam berkembang dalam dirinya. Sementara Anna terus menenangkan gadis itu, Roya tenggelam dalam pikirannya dan akhirnya memutuskan bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan kepercayaan saudara barunya. Namun karena mereka baru saja bertemu, bantuannya tidak boleh melebihi batas yang pantas. Sementara itu, Alice merasa takut jika saudara barunya mengetahui fobianya, karena hal itu bisa membuatnya menderita. Kesan pertama yang buruk meninggalkan trauma tersendiri. Akhirnya, Roya mendapat ide dan memberitahu pelayan bahwa masalahnya adalah usia Alice yang 7 tahun. Ia merasa tidak nyaman menggunakan peralatan makan, dan meminta kursinya dipindahkan lebih dekat. Tidak lama kemudian, pelayan menuruti permintaan itu. Alice tampak bingung, sementara Roya mengambil pisau dan mengatakan bahwa ia akan memotong daging untuk adiknya. Mendengar itu, Anna berkata bahwa urusan seperti itu seharusnya diserahkan kepada pelayan. Namun Roya menjawab bahwa hal itu tidak perlu, karena sebagai kakak,
ia berkewajiban merawat adiknya. Ia mulai memotong daging dengan tampang ramah dan polos, meskipun dalam hati ia tertawa kecil dan membayangkan keuntungan serta poin reputasi yang akan diperoleh. Setelah selesai menyiapkan potongan daging, Roya menusukkan salah satunya ke garpu dan membawanya ke Alice, meminta gadis itu membuka mulut. Ia berniat menyuapinya sendiri. Gadis itu masih sedikit waspada, namun tokoh antagonis itu terlihat ramah. Akhirnya, ia memutuskan mempercayai dan menerima makanan itu. Ia mulai membuka mulut, menerima kenyataan bahwa ia akan disuapi. Kejadian ini sedikit memalukan bagi Alice, namun anehnya ia tidak takut pada alat makan tajam. Setelah menelan potongan pertama, Roya bertanya tentang rasanya dan menilai reaksinya secara keseluruhan. Ia memperkirakan berbagai kemungkinan, rasa malu, kelelahan, atau hal lain. Namun gadis itu mengejutkannya. Air mata mulai mengalir dari matanya. Hal ini benar-benar mengganggu Roya, dan ia segera panik mengira rasa makanannya tidak enak, hingga bergegas memesan hidangan baru untuk menggantikan yang lama. Namun ternyata, air mata itu adalah tanda kebahagiaan. Dengan senyum tulus, Alice mengatakan bahwa rasanya luar biasa dan berterima kasih, memanggilnya kakak. Reaksi manis dan mengharukan itu tidak membuat Roya acuh tak acuh, malah menimbulkan rasa malu. Selain itu, perlu dicatat bilah reputasi yang meningkat dengan jumlah mengesankan. Tak lama kemudian, keserakahan menggantikan emosi lain karena Roya menerima 1000 poin sekaligus. Ia melihat ini sebagai tambang emas nyata dan bertekad untuk mendapatkan lebih banyak reputasi. Untuk tujuan itu, Roya memanggil Anna dan memintanya membawa coklat, permen susu, dan semua manisan serta jajanan kesayangannya. Gadis itu cepat mengerti maksudnya, sehingga tidak meragukan sedikit pun, bahkan dengan senang hati menuruti perintah tuannya. Tidak lama kemudian, kotak-kotak berisi manisan beragam terhampar di depan Alice. Ia aktif memakannya, sementara saudara barunya semakin rajin memberikan hidangan baru, karena hal itu memberinya poin reputasi. Anna memperhatikan dengan penuh kasih, menyadari bahwa Roya hari itu berbeda dari biasanya dan menduga ia jatuh hati pada gadis kecil itu. Gadis berambut putih itu benar-benar kehilangan rasa lelah, takut, dan tegang. Kini, ia aktif berinteraksi dengan kakak barunya. Sesekali, ucapan tertentu membuatnya tertawa keras, dan pelayan itu tetap tersentuh oleh interaksi mereka. Ia mengakui bahwa Alice memang cantik dan kasih sayang di antara mereka sangat manis. Segera setelah itu selesai, Roya jatuh di tempat tidur di kamarnya. Ia senang dengan kejadian yang baru saja berlangsung karena sudah lama ia tidak bersenang-senang sebegitu rupa. Ia juga menyadari poin yang diperolehnya dan peningkatan hubungan dengan gadis itu. Ia bahkan bisa menyebut Alice sebagai gadis imut, dan mulai membayangkan bahwa di masa depan ia mungkin bisa menjadikannya istri. Berpikir demikian, Roya memutuskan untuk mencari sesuatu di toko. Namun sejauh ini, pilihannya hanyalah barang-barang sampah, misalnya payung yang berteriak saat hujan. Meski begitu, menjelajahi isi toko tidak sepenuhnya sia-sia. Tokoh antagonis itu menemukan sesuatu. Pasukan kerangka pembawa peti seharga hanya 2.500 poin reputasi. Beberapa waktu kemudian, Roya mengunjungi lapangan latihan keluarga Asgard untuk menguji kemampuan barunya. Ia harus menunggu lama sampai semua orang pergi. Namun akhirnya, ia menunggu dengan sabar, dan kini bisa berhenti merasa penasaran. Roya memanggil jendela sistem dan memutuskan untuk membeli pasukan kerangka dari toko pertukaran poin reputasi. Sistem menerima permintaan dan menanyakan apakah ia yakin ingin menghabiskan 2.500 poin untuk item itu. Tokoh antagonis itu tidak ragu dan menjawab yakin. Pertukaran selesai, dan perlu memilih lokasi kemunculan pasukan itu. Roya memilih lapangan latihan rumahnya saat tidak ada orang di sana, dan memerintahkan kerangka-kerangka itu muncul di situ. Bola energi biru terbentuk di tangannya, di mana pasukan itu sepertinya tersegel. Ia melemparnya, dan segera terbentuk tornado besar yang mengangkat angin kencang di sekitarnya. Peristiwa itu membuat Roya senang luar biasa. Ia gembira dengan kekuatan barunya dan prospek di masa depan. Tak lama kemudian, keributan energi berhenti dan debu yang ditimbulkan tornado mulai mereda. Roya menunggu dengan antusias pemandangan akhir pasukan kerangkanya. Sekelompok 6 kerangka sulit disebut sebagai pasukan, tapi ia cukup senang, apalagi harganya hanya 2.500 poin reputasi. Ia segera menenangkan diri karena terlalu dini untuk bersuka cita. Ia masih belum tahu seberapa kuat kerangka-kerangka itu, jadi memutuskan mengujinya dengan pertarungan latihan, memerintahkan serangan pada salah satu boneka. Tulang-tulang itu segera aktif, bangkit dari lutut, menatap target dengan rongga mata kosong yang menyala merah. Mereka berkumpul di sekitar peti yang muncul bersama mereka dan mulai mengangkatnya, yang tidak memberi rasa percaya diri. Namun Roya masih berharap ada hal baik, menganggapnya hanya senjata tak biasa. Ia mulai mengingat dan menebak sesuatu. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa pernah melihat sesuatu serupa sebelumnya, dan matanya terbuka lebar saat benar-benar menyadari semuanya. Kerangka-kerangka mulai menari sambil mengangkat peti, dan lagu yang sangat familiar dari kehidupan sebelumnya terdengar dari mereka. Semua itu membuat Roya membuat wajah aneh karena menyadari ini tampaknya lelucon sistem dan referensi pada meme populer tentang orang Afrika Amerika menari. Setelah beberapa waktu,
ia menenangkan diri dan mulai memikirkan situasi. Ia berbaring di rumput di bawah pohon sambil mengunyah batang tanaman, dan juga mengingat deskripsi item di toko, yang sebelumnya diabaikan, yaitu bahwa mereka diciptakan untuk mati, membawa kegembiraan bagi yang hidup. Sementara itu, kerangka-kerangka terus menari. Namun Roya sudah muak dengan musik itu dan memerintahkan mereka berhenti. Meski demikian, tokoh antagonis itu tidak terlalu kesal karena pembelian hanya menghabiskan 2.500 poin reputasi. Ia juga memperhatikan peti kerangka itu, yang terlihat cukup bagus. Wajahnya kemudian berubah licik dan puas, muncul ide tentang bagaimana memanfaatkan akuisisi barunya. Beberapa waktu kemudian, Roya duduk di ruang tamu berbicara dengan ayah barunya, yang baru saja kembali dari urusan pribadinya. Ayahnya duduk dan menanyakan keinginan Roya, sambil sudah menyadari bahwa kemungkinan besar anak itu hanya akan meminta uang saku. Seperti biasa, Roya menyatakan minat pada perpajakan dan pertanian, dan meminta dipekerjakan sebagai pengawas pajak untuk sementara waktu. Ayahnya awalnya mulai menjawab pertanyaan yang biasa tentang uang saku. Namun ketika mendengar permintaan anaknya, ia cukup terkejut dan memadamkan cerutu. Ia tidak menyangka bahwa anak yang biasanya hanya makan, minum, dan bersenang-senang itu tiba-tiba serius dan ingin belajar. Pria itu tahu bahwa pekerjaan dengan para petani tidak semudah yang terlihat karena mereka sangat licik. Namun ia memutuskan bahwa Roya harus mengalaminya sendiri dan memahami nilai uang yang diperoleh keluarga mereka. Akhirnya, ia menepuk meja dengan keras dan memanggil pelayan untuk segera menyiapkan semua dokumen yang diperlukan agar putranya bisa bekerja sebagai pengawas pajak. Tak lama kemudian, semuanya berlangsung sesuai rencana. Saat itu adalah hari ketika para petani dari desa-desa sekitar harus membayar pajak. Dua dari mereka memperhatikan bahwa George yang pincang berjalan di depan, dan mereka tidak ingin tertinggal sejauh satu langkah pun. Orang tua yang dimaksud membawa karung di bahu berisi pembayaran. Ia bermaksud mengejar waktu yang terbuang hari itu. Semua petani dalam kelompok itu menuju sebuah kincir angin tertentu, pintunya terbuka tepat saat mereka mendekat. Di samping bangunan itu terdapat gazebo kecil, tempat Roya duduk dengan nyaman, sementara para petani saling berebut untuk meminta pajak dipungut dari mereka terlebih dahulu. Ini bukan kali pertama Roya menghadapi kelompok seperti itu. Ia mengamati bahwa jumlah orang kali ini lebih banyak dibanding sebelumnya. Di dekatnya, di bayangan kincir angin, 6 kerangkanya berdiri membeku, tampak agak menakutkan saat itu. Meski begitu, pemungutan pajak berjalan lancar, dan para petani bahkan berterima kasih karena Roya mengembalikan 20% dari biji-bijian yang mereka bayar. Roya sendiri senang dengan pujian atas kemurahan hatinya dan dengan pekerjaan itu sendiri. Ia menyatakan bahwa panen tahun ini melimpah dan berharap pria itu lebih mempersiapkan musim dingin. Sebenarnya, tokoh antagonis itu menggunakan metode ini untuk mendapatkan poin reputasi dan juga berencana memberitahu ayahnya tentang kerangka-kerangka itu, menyalahkan asal-usul mereka pada warisan keluarga karena ayahnya sendiri tidak mengetahui semuanya. Alasannya adalah rumah mereka berasal dari seorang penyihir, sedangkan orang tua bukan penyihir. Kerangka-kerangka itu sangat berguna karena bekerja tanpa biaya, tanpa makan atau tidur. Namun meski berhasil, tubuh anak itu tetap memiliki kehendak sendiri, dan Roya mulai merasa bosan. Ia ingin pulang dan bertemu Alice lagi. Anna, yang bersamanya, juga menyadari keluhannya. Roya benar-benar lupa akan kehadirannya, dan gadis itu buru-buru menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka akan segera pulang sambil tersentuh oleh kasih sayang mereka. Demonstrasi perasaan yang tak disengaja ini terasa canggung bagi Roya, dan reaksi pelayan juga tak terduga, tetapi ia cepat menguasai diri. Pelayan melanjutkan ucapannya, mengatakan bahwa sudah waktunya pergi karena Marquis akan segera kembali, dan tamu kehormatan tertentu juga akan datang. Pernyataan terakhir itu segera menarik perhatian tokoh antagonis, dan ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut setelah sampai. Perjalanan pulang tidak lama, dan Roya mulai bersiap untuk kedatangan tamu itu, dibantu Anna. Hal pertama yang dilakukan adalah memilih pakaian yang sesuai untuk acara tersebut. Ia menatap cermin dan menilai jas barunya dengan baik. Aktivitas itu terganggu oleh suara familiar adik perempuannya yang baru, yang kini memanggilnya kakak Roya. Alice sangat senang atas kembalinya Roya dan segera menghampirinya, menyapanya dengan senyum. Roya tersenyum melihat gadis itu mendekat. Matanya berkilau dan seolah terlihat ilusi hati di sekitarnya. Ia segera memeluk Alice, memuji betapa imutnya gadis itu. Sementara gadis itu tertawa riang dan mengaku geli, Roya menganggap pertemuan ini sebagai hadiah terbesar dalam beberapa hari terakhir. Ia sangat merindukannya dan senang Alice kini memanggilnya kakak. Anna memperhatikan kehebohan mereka dengan penuh minat dan tersentuh oleh interaksi antara tuan dan nyonya muda itu. Namun profesionalisme tetap dijaga, dan gadis itu menenangkan diri, memberitahu anak-anak bahwa Marquis dan lainnya sudah menunggu di pintu masuk properti. Roya agak terkejut dengan kesibukan itu, tetapi tetap memutuskan bahwa pelayan tidak berkata sia-sia bahwa tamu itu seorang kehormatan. Akhirnya, ketiganya meninggalkan kamar dan menuju pintu keluar. Roya sudah menebak bahwa hari ini tidak akan mudah. Saat keluar dari properti, ia terkejut dengan pemandangan menakjubkan. Kereta yang mereka lihat ditarik oleh kuda bersayap es, makhluk langka dan mahal, hibrida Pegasus mistis dan unicorn,
yang jumlahnya sangat sedikit di dunia. Hanya orang murni dengan afinitas malaikat yang bisa mengendalikan mereka, dan hanya satu keluarga di Holimida yang mampu membeli dan merawatnya. Roya pertama-tama mengenali lambang keluarga kerajaan dan menyadari siapa yang keluar dari kereta itu. Ternyata itu Kane dari Ziglide. Pertemuan ini membuat tangan Roya mengepal, dan sebuah kata terucap bahwa ia menyesal. Alice menyadari hal ini dan bertanya tentang reaksinya, tetapi ia tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia segera menghampiri Kane, memperkenalkan diri, dan memuji prestasi terkenalnya. Kane tertawa dan menyatakan bahwa anak itu cukup cerdas. Ia kemudian menoleh pada ayah Roya, bernama Cartier, dan terkejut bahwa Cartier menceritakan petualangan heroik pada anaknya. Marquis hanya tertawa, mengeluh tentang lidah panjang anak itu. Namun di dalam, ia merasa tidak nyaman karena akhir-akhir ini ada yang salah dengan anak itu. Kemudian, Alice memutuskan menyapa tamu. Ia memperkenalkan diri, membungkuk sopan, dan menunjukkan kegembiraan bertemu dengannya. Penampilannya membuat Kane menatapnya dengan pandangan aneh, bahkan muram, dan berujar penuh pertimbangan tentang anak itu. Namun kemudian ia mengelus Alice dan menyadari bahwa gadis itu adalah Putri Larda, ayah biologisnya. Kane menoleh sebentar ke Cartier dan menyatakan bahwa ia menyerahkan gadis itu padanya, dan Marquis menjawab bahwa ia akan menjalankan tugasnya dengan penuh kehormatan. Pria itu kemudian menoleh pada Noel, menyatakan bahwa gadis itu harus segera datang dan bertemu teman-teman barunya. Gadis itu segera menyetujui pria yang ternyata adalah ayahnya, dan Roya berpikir bahwa tidak sia-sia ia melepas medalinya lebih awal karena itu benar-benar gadis yang dimaksud. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Noel Hiskrete, membungkuk sopan, dan menyatakan kegembiraannya bertemu dengannya. Roya berusaha terlihat ramah, tetapi di dalam hati tidak merasakan sukacita, sementara Alice segera mengagumi kecantikan kenalan barunya. Tak lama kemudian, para tamu duduk di ruang tamu keluarga Asgard. Tokoh antagonis itu tetap bersikap hati-hati terhadap si pirang, meski berusaha tidak menunjukkannya, menjaga percakapan dengan menanyakan rasa teh, tetapi sekaligus mencoba duduk sejauh mungkin dari gadis itu. Saat Noel meminta izin memanggilnya dengan nama, ia mendapat persetujuan sopan. Gadis itu tidak berhenti di situ dan bertanya apakah ia bisa menjadi teman baru Roya. Roya menyetujui, dan ketika ditanya apakah perkembangan itu terlalu drastis, ia menyatakan semuanya baik-baik saja karena itu juga keinginannya. Namun tentu saja ia berbohong. Tidak sepenuhnya jelas apa yang dipikirkan Noel sendiri tentang semuanya, tetapi ia dengan hati-hati mengamati reaksi Asgard sambil terus menyeruput tehnya. Lalu ia bertanya pendapat Roya tentang dirinya, dan ia segera mulai memuji kecantikan gadis itu, seperti sinar pagi, kebaikan, belas kasih, dan semua hal lain sejenisnya. Ucapan panjang itu agak sulit baginya, untungnya gadis itu menghentikannya dengan berkata cukup. Ia juga ingin menunjukkan sesuatu yang menarik. Lalu Noel melanjutkan pertanyaannya. Kali ini ia mengeluarkan liontin dan bertanya tentang keindahannya. Roya menjawab bahwa itu luar biasa. Noel lalu mengatakan bahwa ia menyukai hiasan itu karena saat terkena cahaya, memantulkan hingga 16 sinar merah dan memiliki efek khusus. Gadis itu bertanya apakah Roya ingin tahu lebih lanjut, dan ia tersenyum setuju. Noel menatap Roya dan memberitahu bahwa liontin itu berfungsi sebagai pendeteksi kebohongan. Segera setelah itu, tercipta keheningan mutlak di antara mereka. Gadis itu hanya tersenyum manis, dan Roya terkejut menyadari apa yang baru didengar. Ketika menyadari bahwa ia tidak salah dengar dan semua kebohongan sebelumnya terbongkar, ia merasa, ringan saja, sangat terganggu. Sikapnya sepenuhnya dipengaruhi oleh kepribadian gadis itu. Noel adalah salah satu dari 4 heroine dalam permainan itu. Ia tampak sempurna, tetapi hanya dari pandangan pertama, karena ia menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya. Bagi semua orang, si pirang tampak masuk akal dan anggun. Namun sebenarnya ia seorang sadis total, dan di masa depan akan dijuluki malaikat pembunuh berdarah dingin. Sementara itu, gadis itu memutuskan bahwa Roya cukup sadar untuk melanjutkan dialog. Ia menyatakan bahwa ia cukup terkejut. Roya mencoba membela diri, mengatakan bahwa hanya ada kesalahpahaman di antara mereka, sambil diam-diam mengeluh bahwa ia belum pernah melihat liontin seperti itu sebelumnya. Tetapi Noel tidak terlalu mendengarkan. Ia mendekati Roya, menyatakan bahwa ia sudah percaya diri dengan kecantikannya, lalu menanyakan sikap waspada itu. Kemudian si pirang menyarankan bahwa Roya entah bagaimana mengetahui sifat aslinya, mengejutkan Asgard dengan kata-kata itu. Semua ini membuat tokoh antagonis sangat terkejut dan mulai panik memikirkan langkah selanjutnya. Menyadari bahwa gadis itu hanya bersenang-senang dan bermain dengannya, fakta bahwa liontin pendeteksi kebohongan membuatnya tidak punya ruang manuver. Ia pun hanya mengatakan bahwa ia benar-benar mengetahui segalanya tentang gadis itu. Setelah itu ia menjauhkan gadis itu, memintanya untuk menjaga jarak. Lalu ia mulai memberi penjelasan jauh bahwa ia tidak berniat menyakiti keluarga yang terisolasi itu dan tidak tertarik pada hubungan apapun dengan mereka, sehingga ia ingin dibiarkan sendiri. Noel sendiri mencatat bahwa Roya pasti tahu bahwa ia senang melihat wajah orang yang ketakutan sambil memohon ampun, dan kadang ingin menginjak mereka, lalu menanyakan pendapatnya. Tokoh antagonis merasakan perasaan aneh dari percakapan ini, dan menyadari secara mental bahwa ini baru puncak gunung es. Di masa depan,
Semua jenis kerah, rantai, cambuk, dan lainnya akan ditambahkan pada hobinya, dan trik-triknya akan menjadi lebih menyimpang. Namun ia menanggapi bahwa hobi seperti itu sebenarnya tidak istimewa, terutama di kalangan bangsawan, meski ia menambahkan bahwa yang terpenting adalah mendapat persetujuan pihak lain dan tidak mengganggu orang lain. Kata-kata itu tampaknya menyenangkan gadis itu, tetapi sebuah ide muncul di benaknya, menimbulkan senyum jahat. Tiba-tiba ia menekankan dan cukup menyakitkan menginjak kaki Roya, menyatakan bahwa ia tampak setuju menjadi pihak lain itu. Kemudian bangsawan muda itu mendekat ke Roya dan berbisik di telinganya bahwa mulai sekarang ia akan menjadi miliknya. Berita seperti itu tentu tidak menyenangkan Asgard, yang menganggap perkembangan ini tidak diinginkan dan mulai memikirkan cara menghindarinya. Ia lalu bertanya kepada gadis itu apakah memiliki favorit di antara bangsawan lain, dan juga berseru bahwa ia tidak perlu berada di tempat ini. Pada saat itu, Alice mulai masuk ke ruang tamu, segera meminta maaf kepada tamu karena membuatnya menunggu. Roya dan Noel segera duduk di sisi sofa yang berlawanan dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Si pirang meyakinkan gadis berambut putih bahwa semuanya baik-baik saja dan mengajaknya minum teh juga. Lalu Alice bertanya pada Nona Noel tentang topik percakapan dengan kakak tirinya, dan gadis itu segera mulai bercerita sambil mengarang sesuatu. Sementara itu, Roya sendiri diam-diam menghela napas lega, senang adiknya kembali tepat waktu, karena akan sangat sulit, bahkan mungkin mustahil, mencapai kesepakatan dengan sadis itu. Gadis-gadis melanjutkan percakapan mereka, dan pada suatu saat Alice bertanya tentang hobi Noel, membuatnya tertawa sementara Roya tersedak tehnya. Tetapi para orang tua menempati balkon bagian dalam, dan Kane Hiskrete mengalihkan perhatiannya pada apa yang terjadi di bawah. Di sana, anak-anak berkomunikasi dengan aktif, terlihat ceria, dan gadis-gadis bahkan menemukan beberapa minat yang sama. Namun Roya tetap duduk di sofa menjauh dari mereka, sementara Kane mengamati dengan ekspresi agak muram. Kartir Asgard bertanya apa yang sedang terjadi dan alasan ketertarikan tamunya, tetapi tamu itu enggan menjawab. Marquis itu sendiri juga mengalihkan perhatian pada apa yang terjadi di bawah, terkejut melihat Putri Noel, yang biasanya tidak dekat dengan siapapun, berkomunikasi begitu riang. Ia menduga pengaruh anaknya dalam hal ini. Nona Noel menggenggam tangan Roya dan dengan senyum menyarankan agar mereka lebih sering bermain bersama. Roya tidak terlalu antusias, tetapi tidak bisa menolak. Alice menyaksikan ini pertama-tama dengan terkejut, lalu dengan sedih. Tidak ada yang menyadari suasana hatinya yang memburuk. Tak lama kemudian, para tamu meninggalkan kediaman Asgard, dan keluarga berkumpul di meja makan. Roya menghela napas lega karena dalam permainan, Noel telah banyak berusaha untuk mengalahkannya. Namun sekarang, gadis itu tiba-tiba menempel padanya. Awalnya, ia hanya ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga kerajaan, tetapi akhirnya terjadi sesuatu seperti ini. Meskipun sebenarnya tidak terlalu penting. Tokoh antagonis hanya ingin menggunakan sistem dan menjalani hidup tanpa beban. Di saat itu, Roya menyadari bahwa Alice sedang dalam suasana hati yang buruk. Hal ini juga diperparah oleh skala reputasi yang tidak terlihat baik. Semua ini sangat mengkhawatirkannya. Ia sangat terkejut dengan kejadian ini dan juga meragukan fungsi sistem. Kecurigaan ini diperkuat oleh skor reputasi ayahnya, yang senang karena anaknya berhasil berteman dengan Putri Noel yang tertutup. Namun Roya dengan cepat menyingkirkan semua keraguan, menyadari bahwa masalah dengan Alice nyata dan sistem bekerja. Ia segera menanyakan kepada gadis itu apa yang terjadi, tetapi Alice tetap diam. Lalu Roya mendekatinya, mengajukan pertanyaan baru, kali ini tentang mengapa gadis itu diam dan apa yang ada di pikirannya. Akhirnya, Alice berbicara pelan dan ragu-ragu. Ia ingin tahu apakah kakaknya benar-benar menyayanginya. Gadis itu meremas kain gaunnya. Setetes air mata jatuh di tangannya, dan ia mengira bahwa Roya lebih menyukai Nona Noel. Kelembaban muncul di sudut matanya, dan kata-kata mengalir tentang bagaimana si pirang lebih cantik dan tidak memerlukan perhatiannya. Sementara Alice menganggap dirinya hanya anak kecil yang membawa masalah. Ketika tokoh antagonis memahami semuanya, hal itu bahkan memberinya rasa lega dan senyum muncul di wajahnya. Kata-kata itu membuatnya tertawa sedikit, karena sebenarnya ia berusaha sebaik mungkin menghindari Noel. Ia menyatakan bahwa putri itu mungkin cantik, manis, dan layak, tetapi itu sama sekali tidak penting. Merawat adiknya tidak memberatkannya sama sekali. Ia menganggap Alice yang terbaik. Kata-kata ini bahkan mengejutkan gadis kecil itu. Namun tokoh antagonis melanjutkan, mengatakan bahwa ia tidak perlu memikirkan ketakutan yang tidak akan terjadi dan bahwa ia akan selalu ada untuknya. Alice mempercayai kakaknya dan sangat senang dengan pernyataannya. Ketakutannya hilang. Air matanya berhenti mengalir, dan suasana hatinya membaik dengan cepat. Ia memeluk Roya dan mengatakan bahwa ia mengerti semuanya. Roya membalas pelukan itu dan menyarankan agar mereka akhirnya pergi dan makan bersama. Anna, yang mengamati anak-anak itu, mendukung tuannya agar tidak meninggalkan Alice sendirian. Namun ia menebak bahwa bagi pembantu, semua ini seperti serial TV tentang percintaan. Kemudian Roya merenungkan fakta bahwa meskipun awalnya ia memulai interaksi ini dengan adiknya demi kacamata, kini ia sendiri tidak dapat memahami apakah yang dikatakannya berasal dari hati atau tidak. Saat berada di kamar tidurnya, ia terus merenung tentang segalanya,
mulai dari dunia ini, hubungan manusia, emosi, dan seterusnya, hingga pertemuan dengan Noel, yang ternyata tidak begitu buruk. Ia menyadari bahwa seluruh alur permainan itu pada akhirnya adalah hasil dari pilihan tertentu. Jadi ia hanya perlu memilih sesuatu yang berbeda, sepenuhnya merusak masa depan. Dunia ini benar-benar nyata, begitu juga semua orang di dalamnya dan emosi mereka. Tokoh antagonis berniat mengubah segalanya dengan tindakannya dan juga menjadi lebih kuat. Pada malam hari, Anna menjalankan tugasnya dan berkeliling koridor, sehingga ia menyadari pintu kamar tuannya sedikit terbuka. Ia menengok ke dalam dan melihat Roya sudah tertidur, tetapi masih berpakaian, dan yang lebih penting, ia bahkan belum menutupi dirinya dengan selimut sehingga bisa sakit. Akhirnya, Anna memutuskan memperbaiki kelalaian ini dan dengan hati-hati menutupi Roya sambil tersenyum. Ia juga tidak bisa menahan diri untuk menyentuh rambut anak itu. Roya tampak semakin manis dan cantik saat tidur tanpa beban. Akhirnya, pembantu itu bahkan memutuskan untuk tinggal di sana bersamanya untuk beberapa saat. Ia begitu terpesona oleh anak laki-laki manis ini. Keesokan paginya, tokoh antagonis duduk di meja dan membaca buku dengan saksama. Pada suatu titik, ia berseru tentang sesuatu yang tidak mungkin. Tertulis tentang tingkat afinitas yang ada 4, yaitu besi, perunggu, perak, dan emas. Tingkat ini menentukan kemampuan transendental pemiliknya. Kekuatan ditentukan oleh peringkat. Dalam semua ini, ada satu masalah serius bagi Roya, yaitu semua karakteristiknya berada pada level minimum, meskipun berasal dari garis keturunan penyihir. Hal yang paling menyedihkan adalah Roya tidak menemukan cara untuk meningkatkan semuanya kecuali menghabiskan mata uang sistem yang sudah langka di toko. Sistem segera menanggapi pikiran pemiliknya secara lantang, memberitahu bahwa tubuhnya terlalu lemah untuk menggunakan booster. Ia tidak ingin berlatih hingga kelelahan, terutama di tubuh seorang anak. Ia kemudian ditawari solusi untuk mengembangkan tubuh dasar dengan membeli dan mengonsumsi ramuan dengan debuff rendah. Roya sudah memutuskan bahwa ini terlalu feodal pada tahap ini karena mata uang sangat sedikit. Namun sistem segera menawarkan diskon 50% untuk barang-barang ini. Tokoh antagonis menyukai perkembangan ini lebih banyak, dan ia meminta untuk ditunjukkan ramuan tersebut. Yang pertama adalah serum peningkat bolo body strength tipe 2, diproduksi di wilayah dengan nama yang sama, yang telah lama dalam perang konstan dengan efek samping termasuk panas di organ dan umur yang dipersingkat. Yang kedua adalah serum pendingin bolo high heat, efek utamanya menetralkan efek samping produk sebelumnya, meski membekukan afinitas. Secara total, harganya 750 koin emas. Setelah membaca sepenuhnya deskripsi kedua barang di toko, Roya terdiam dan menatap jendela sistem dengan tidak puas, yang segera menyadari suasana hati penggunanya. Hal pertama yang diperhatikan sistem adalah bahwa penemu obat-obatan ini adalah orang-orang yang sangat sakit, dan sistem tidak keberatan dengan hal itu. Sistem kemudian mengatakan bahwa jika deskripsinya benar, ramuan ini memang akan sangat berguna. Namun bahkan ia, putra Marquis, harus menabung 1000 koin emas itu selama sekitar setahun. Selain itu, tidak bisa melupakan pengeluaran tak terduga. Misalnya, ayahnya mengatakan bahwa Noel akan segera berulang tahun dan Roya harus menyiapkan hadiah yang layak. Tokoh antagonis tidak senang dengan permintaan ini karena yakin gadis itu akan senang dengan tali anjing sekalipun, melihat dari ekspresinya. Pikiran-pikiran ini segera menghadirkan wajah Noel di benak Roya. Gambar dalam pikirannya begitu hidup dan realistis, hingga ia merasa tidak nyaman. Kemudian Roya berteriak tegas bahwa ia harus segera menemukan jalan keluar. Jika tidak, ia akan benar-benar memberinya tali, meskipun digunakan pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia meloncat ke atas meja dalam dorongan emosi, yang akhirnya membuatnya menangkap sebuah buku yang mulai jatuh ke lantai. Hal ini menarik perhatian Roya yang menganggapnya ide bagus, karena di sampulnya tertulis Asosiasi Perdagangan Sophia. Nama ini sudah dikenalnya dari permainan. Organisasi ini berada di pusat, melalui mana berbagai transaksi dilakukan. Berkat asosiasi ini, dimungkinkan untuk menghasilkan uang yang cukup bagus, dan Roya berharap ia juga berhasil dengan cara yang sama. Dalam buku itu, ia menemukan daftar pembelian mendesak. Inilah yang ia butuhkan. Tokoh antagonis segera menanyakan kepada sistem apakah tersedia barang-barang tersebut. Setelah pemindaian, sistem menemukan item nomor 172, yaitu lampu penenang jiwa Sanjomar, yang efeknya membawa ketenangan bagi mereka yang kembali ke bumi, dengan harga 5.000 koin emas. Meskipun harganya sangat tinggi, roda di kepala Roya sudah aktif berputar, dan ia sudah memiliki ide yang tepat. Setelah beberapa saat, tokoh antagonis sudah tiba di gedung Asosiasi Perdagangan Sanjomar untuk melaksanakan rencananya. Di dalam, ia disambut langsung oleh kepala organisasi itu, yang menanyakan pendapatnya tentang teh lokal dan mempersilahkan ia memanggilnya cukup dengan nama depan, Alvin. Roya memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan basa-basi dan langsung ke inti, mengatakan keinginannya untuk menjual item dari daftar pembelian mendesaknya. Alvin menanyakan item spesifik, dan Roya menjawab nomor 172, deskripsi samar yang menunjukkan efek menenangkan yang menekan erosi sihir. Berita ini menyebabkan ekspresi terkejut sesaat pada wajah kepala asosiasi. Ia terkejut baik dengan apa yang ditawarkan maupun identitas penjual.
Karena reaksi aneh ini, Roya sudah memperkirakan akan ada masalah. Namun Alvin segera meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Barang-barang itu ada dalam kotak, dan Roya akan menyerahkannya kepada Asosiasi Perdagangan Sanjomar segera setelah harga dan pembayaran disepakati. Tokoh antagonis kemudian menyarankan agar Alvin menetapkan harga item itu sendiri, yang membuatnya sedikit canggung karena ingin menghindari menyinggung dan sekaligus memperoleh lebih banyak. Roya memutuskan mengambil langkah ini karena tidak mungkin menipunya, mengingat harga minimal 5.000 koin emas, sama seperti di toko sistem. Kepala asosiasi tidak butuh waktu lama untuk berpikir dan segera menawarkan harga pertama 20.000 koin emas. Tawaran ini langsung menyenangkan dan menarik perhatian tokoh antagonis. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Alvin hendak melanjutkan tawar-menawar, bersikeras bahwa meskipun transaksi semacam ini jarang dan sering tidak tepat, ini adalah harga tertinggi ketika Roya menjabat tangannya dan menyetujui. Seolah-olah kontak mental terjalin di antara mereka. Keduanya memahami pikiran satu sama lain. Alvin merasa telah mematok harga terlalu tinggi, dan Roya merespons secara mental dengan positif. Tidak ada lagi yang harus dilakukan di sana, sehingga Roya mengambil uang itu dan segera pergi dengan kereta, dan kepala asosiasi mengantarnya. Meskipun ia menaikkan harga, Alvin senang karena keluarga sihir Asgard pasti memiliki banyak barang serupa dan transaksi ini bisa berkontribusi pada hubungan baik di masa depan. Ia segera mengundang seorang penilai untuk memeriksa barang yang diterima dan memberikan keputusan tentang kualitasnya. Ia bahkan terkesima dengan apa yang dilihat karena hasilnya tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi bahkan melebihi secara signifikan. Berita ini membuat Alvin puas karena ternyata ia tidak membuang 20.000 koin emas sia-sia. Setelah itu ia memerintahkan agar barang dikirim ke pelanggan secepat mungkin. Alvin juga memberikan perintah berikut, yang intinya melaporkan semua informasi tentang transaksi ini kepada keluarga. Sementara itu, Roya telah sampai di rumah tanpa masalah dan dengan senang hati memeriksa kartu koin emasnya, yang memiliki saldo 19.000. Ia melepaskan tawa jahat, layak untuk peran sebagai penjahat, emosi mengalir deras, dengan tubuh anak-anak dan kekayaan tak terduga menjadi penyebabnya. Ia juga mencatat sedikit kelemahan metode ini. Secara esensial ia mengambil produknya dari udara tipis. Aktivitas semacam ini mudah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Namun untuk saat ini, ia tidak melihat bahaya karena transaksi ini sekali saja. Ia pun memutuskan untuk memulai tujuan awal, yaitu ramuan. Pertama, mengikuti petunjuk dalam literatur toko, ia mulai mengaduk persiapan hingga warnanya menjadi merah kecoklatan. Sistem mengonfirmasi kebenaran tindakan penggunanya dan memberitahu bahwa semuanya siap, dan saatnya menggunakan serum. Roya menjawab bahwa ini kabar baik karena ia sudah berhasil mengambil obat itu tanpa mengharapkan saran dari sistem. Meskipun demikian, belum ada reaksi, dan ia juga menyadari bahwa rasa campuran ini cukup enak, mengingatkan pada susu dengan pisang. Kekurangan hasil terasa aneh bagi Roya, sehingga ia menanyakan kepada sistem kemungkinan pemalsuan, yang segera dijawab mustahil. Namun kekhawatiran ini ternyata tidak berdasar. Ramuan hanya membutuhkan waktu untuk mulai bereaksi. Meskipun hal ini tidak membuat Roya sepenuhnya senang. Alasan untuk ini adalah bahwa efek serum mulai disertai rasa sakit yang sangat parah di perut, dan sistem yang tak tergoyahkan hanya merasa puas dengan hal ini karena membuktikan tidak adanya pemalsuan di tokonya. Kejujuran dan fakta bahwa barang-barang itu sepenuhnya berfungsi. Efek obat terus berlanjut. Rasa sakit meningkat. Setetes darah mulai mengalir dari mulut Roya, dan ia sendiri kehilangan kesadaran dan mulai jatuh ke belakang. Akhirnya, ia hanya jatuh ke lantai dengan suara tumpul. Matanya terbalik. Sisa-sisa ramuan tumpah dan Roya kini tampak seperti mayat. Sementara itu, di sebuah kota bernama Rose, malam tiba, dan barang-barang yang dipesan melalui Asosiasi Perdagangan Sophia dikirim dan diperiksa. Seorang pria merasakan efek dari benda magis dan sangat puas karena kecemasan dalam jiwanya menghilang. Efek kematian palsu mulai memudar dan tidak ada efek samping. Di ruangan yang sama, seorang penyihir bernama Andrew juga duduk di kursi. Pria yang sembuh itu segera menanyakan jenis lampu apa itu. Penyihir tua menjawab dengan murung bahwa ia belum pernah melihat benda semacam itu. Tetapi semua indikasi menunjukkan bahwa ini adalah artefak kuno yang dibuat sebelum era ketiga, dan sulit untuk meniru sesuatu seperti ini. Pernyataan ini sudah mengurangi kepuasan pria itu hingga minimum, dan ia berkata bahwa ia tidak pernah menyangka hidupnya akan bergantung pada sebuah lampu. Kemudian ia menanyakan informasi mengenai penjual. Orang tua itu mengatakan bahwa item ini dijual oleh keluarga Asgard dari teokrasi Santa Messi, dan transaksi dilakukan oleh putra Markus yang berusia 9 tahun, sama dengan usia putri muda mereka. Wajah pria itu langsung menunjukkan keterkejutan dan kebingungan saat mendengar nama ini. Jelas ada hubungannya dengan hal ini. Penyihir juga menyadari hal ini dan menanyakan tentang perkenalan mereka, memanggilnya dengan nama Bruce, yang menjawab bahwa ia hanya memiliki semacam hubungan dengan mereka. Pria itu kemudian berjalan ke jendela besar dan mulai menatap jauh dengan penuh pertimbangan, menanyakan pendapat penyihir tentang menjual warisan keluarga seharga 20.000 koin emas. Penyihir itu, setelah berpikir sejenak, dengan yakin menyatakan bahwa hal ini mustahil dan tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Bruce, bagaimanapun, tetap diam,
berpikir dalam jalur yang kurang lebih sama, seolah melupakan kehadiran Andrew dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pria itu mengeluarkan jam saku dari sakunya dan mulai memeriksanya, berpikir bahwa keluarga Asgard mengingat janjinya, dan lampu ini, yang akan membantu menyelamatkan hidupnya, adalah pengingat dan tanda niat baik. Kemudian pikirannya menjadi agak kacau dan berantakan. Nama Scarlet, pikiran tentang takdir, dan banyak hal lainnya muncul di benaknya. Sementara itu, Roya masih merasakan efek obat. Bergantian merasa panas dan dingin, ia berhasil membuka matanya, dan hal pertama yang diperhatikannya adalah bahwa ia berada di tempat yang asing, serta kelemahan di tubuhnya. Pada saat yang sama, Roya berbaring di lantai yang dingin, dan di kepalanya, pertanyaan tentang apa yang terjadi di sini terus berputar. Setelah sadar sedikit, ia segera mulai bangkit. Hanya setelah itu, ia menyadari ada rantai yang terpasang di lehernya. Pada saat itu juga, Noel menariknya dan menyatakan bahwa itu adalah hadiah ulang tahunnya. Roya cukup terkejut dengan kehadirannya, sementara gadis itu melanjutkan berbicara, memberitahu bahwa dirinya sendiri juga merupakan bonus dari hadiah itu. Kemudian ia menggoda teman barunya sedikit lebih jauh, dan dengan mudah melompat dari kursi dengan kaki telanjang langsung ke lantai yang dingin. Ia mendekati Roya dan mengatakan bahwa ia sangat menikmati semua interaksi mereka. Setelah kata-kata ini, Noel mulai perlahan mendekatkan wajahnya ke Roya, membuka bibirnya secara bertahap, dan dari mulut Roya keluar kata-kata tentang menunggu dan sebagainya. Namun kata-kata itu tidak membantu. Bibir semakin dekat, mengancam untuk bersatu dalam ciuman setiap saat, yang sama sekali tidak sesuai dengan Roya. Ia akhirnya berteriak keras, menolak dan melarang perkembangan itu dengan harapan bahwa hal itu akan membantu. Dan harapannya terbukti benar karena saat berikutnya ia membuka matanya lebar-lebar, berbaring di tempat tidur dan tidak berada di ruangan asing sendirian dengan Noel yang sadis. Roya segera mengenali langit-langit kamarnya sendiri dan menghela napas lega karena semua itu ternyata hanya mimpi buruk. Kemudian ia berguling ke samping, berharap bisa berbaring lebih lama, tetapi secara tak terduga bertemu dengan pandangan Alice. Gadis itu tampaknya terbangun dari pikiran keras kakaknya dan masih sedikit mengantuk, sehingga mulai mengucek matanya, menciptakan pemandangan lucu bagi Roya. Ia segera sadar dan mulai cemas menanyakan kepada gadis itu apakah ia tidur bersamanya sepanjang waktu. Anna juga ada di ruangan itu, dan kedua gadis itu mengabaikan pertanyaan Roya, menunjukkan kebahagiaan di wajah mereka. Gadis itu bergegas memeluk kakaknya, senang bahwa ia akhirnya bangun, sementara Roya sendiri bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Marquis Cartier juga mendengar keributan di ruangan, segera membuka pintu dengan cepat dan bertanya cemas apakah putranya sudah bangun. Namun ia tidak lagi membutuhkan jawaban karena sudah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Setelah itu, ia memegang Roya di bahu dan mulai menanyakan tentang rasa sakit dan kondisi umum, yang dijawab Roya bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian ayahnya sedikit tenang dan segera menyatakan bahwa ia merasakan efek semacam mantra dalam botol yang diminum Roya, dan akan menemukan para pembuat racun keji yang mencoba menghabisi anaknya. Roya segera meyakinkan orang tuanya bahwa semuanya baik-baik saja, menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk mengambil serum peningkat yang ditemukan di dapur mereka dan tidak ada pihak yang berniat jahat terlibat. Jika ia berpikir kata-kata ini akan menenangkan mereka, ia sangat salah karena Anna dan Cartier menatapnya dengan terkejut dan agak tidak percaya. Karena usianya, Alice bereaksi sedikit berbeda, menyadari bahwa kakaknya telah tidur selama 3 hari penuh, yang membuatnya terkejut. Ayah yang khawatir juga bereaksi terhadap kabar itu, menepuk ringan kepala putranya dan mulai menasihati untuk tidak mengambil serum tak dikenal yang telah tergeletak tanpa diketahui berapa lama. Roya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Marquis, secara internal mengeluh tentang sistem yang tidak memperingatkan konsekuensi semacam itu, yang membenarkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa ia memang tidak ditanya. Kemudian Anna membawa pakaian baru untuk bangsawan muda itu karena pakaian sebelumnya perlu diganti setelah sakit serius, dan ayahnya mulai mengajak Alice keluar dari ruangan. Baru ketika Roya mulai bangkit dari tempat tidur, ia merasakan sensasi aneh di tubuhnya seolah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tak lama kemudian, ia kembali ke lapangan latihan klannya untuk memeriksa apa yang dibawa oleh serum itu padanya. Untuk tujuan ini, Roya juga membawa pedang pendek, yang membantunya menilai perubahan pada manekin kayu. Hasilnya, ia melakukan gerakan cepat dan menebas beberapa manekin tanpa kesulitan besar, segera merasakan sensasi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jelas bagi Roya bahwa serum itu bekerja dengan sempurna. Kekurangan kekuatannya menjadi jauh lebih tidak terasa, meskipun kemampuan khusus belum muncul. Kemudian Roya membuka statusnya dan melihat perubahan pada garis peringkat. Jika sebelumnya V, sekarang menjadi E. Semua hal lain tetap tidak berubah. Setelah itu, Roya mengambil kartu dan jumlah di dalamnya tidak lagi tampak begitu besar, karena ia masih harus menginvestasikan banyak uang untuk pengembangan diri dan juga memilih hadiah untuk Princess Noel. Namun, ia memutuskan bahwa hadiah bisa dipersiapkan nanti karena masih ada waktu sebelum ulang tahun sang putri, dan peningkatan kemampuan akan membantu menghindari kemungkinan kematian di masa depan. 2 bulan berlalu dalam berbagai urusan dan kekhawatiran. Musim dingin tiba, dan hari raya yang dimaksud pun datang. Tamu-tamu mulai tiba di kediaman kerajaan. Kereta keluarga Asgard cukup bagus.
Meskipun kuda yang menariknya tidak sebanding dengan hewan yang dibawa keluarga Hiskrete sebelumnya, tapi juga tidak buruk. Marquis Cartier dan putranya Roya keluar, dan Roya segera memperhatikan kemewahan kediaman yang jauh lebih kaya daripada rumah mereka. Ia juga dengan tajam menyadari perubahan suasana hati kakak perempuannya yang tidak biasa dan menanyakan bagaimana perasaannya. Gadis itu mengakui bahwa ia tidak menyukai ulang tahunnya lagi. Roya menunjukkan solidaritas dan mendorongnya dengan mengatakan bahwa mereka akan saling mendukung dan semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, keluarga itu tiba di aula pesta di mana para bangsawan dari berbagai keluarga yang hadir sudah saling mengobrol dan minum anggur atau minuman lain. Roya segera menyadari kebosanan yang melanda tempat itu dan menyadari bahwa ini lebih mirip resepsi sosial sederhana daripada perayaan ulang tahun Noel yang sebenarnya. Kata-kata iba tak sengaja keluar darinya, ditujukan pada sang putri, yang karena asal-usul kerajaan, terpaksa melalui hal serupa setiap tahun. Roya bahkan tidak menyadari bahwa sosok si pirang itu sudah mendekat dari belakang, berhasil mendengar pernyataannya, yang diketahui ketika gadis itu datang lebih dekat. Kemudian Roya menyapa Yang Mulia agak gugup, sudah menyesali kata-kata yang terucap secara tidak sengaja, dan terkejut bahwa gadis itu bisa mendekat begitu dekat tanpa disadari. Namun, kegugupannya sia-sia karena Noel tidak merasakan emosi negatif dan bahkan memberitahu tamu bahwa ia senang dengan kedatangannya. Senyum muncul di wajah gadis itu, dan ia memberitahu Roya bahwa ia adalah satu-satunya yang benar-benar ia tunggu di sini. Alice bereaksi segera terhadap kata-kata ini. Alasannya bisa jadi rasa cemburu terhadap kakaknya atau perasaan diabaikan, meskipun kemungkinan besar yang pertama. Sementara itu, Roya menoleh sekeliling, dengan mudah menyadari situasi yang berkembang di sekitarnya, di mana semua bangsawan di dekatnya mulai mengamati interaksi sang putri dengan dirinya dan kakaknya. Kemudian ia memutuskan dengan kebingungan bahwa Noel sengaja mengatur hal seperti ini dan bahwa ia sangat meremehkannya. Yang berikutnya masuk ke dalam dialog dengan si pirang adalah gadis berambut putih, yang sopan membungkuk dan memberi ucapan selamat ulang tahun. Ia tidak berhenti di situ, mengatakan bahwa mereka pernah berbincang menyenangkan sebelumnya, tetapi juga dengan tegas meminta Roya untuk berhenti mengejek kakaknya. Roya merasa sedikit malu dengan pembelaan Alice, meskipun lebih senang dengan sikap ini, dan juga menyadari suasana menjadi lebih tegang. Kedua gadis itu sebenarnya saling menatap intens, dan Noel mulai merasa tertarik karena si pirang memperhatikan kakaknya. Tamu di sekitar terus mengamati pemandangan di depan mereka, dan Roya mulai merasa ragu dan sedikit gugup. Alasannya adalah suasana yang berkembang antara gadis-gadis itu dan juga ketidakpastian, apakah ia harus ikut campur atau tidak. Kemudian otak Roya mulai bekerja aktif, menganalisis perilaku tidak biasa Alice dan reaksinya pada saat Roya berinteraksi dengan sang putri. Akhirnya, Roya memutuskan bahwa adik perempuannya itu tampaknya memang tidak menyukai Noel, seolah mereka benar-benar kerabat yang saling memahami. Kemudian pandangannya tertuju pada ayahnya dan Kane Hiskrete, yang hanya berbicara satu sama lain, hanya memperhatikan anak-anak, tanpa ikut campur dalam pemandangan yang disaksikan bangsawan lain. Tatapan gadis muda itu berakhir, dan kata-kata mulai muncul. Noel mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menyinggung siapapun, tetapi hanya mengungkapkan pikirannya. Alice menjawab bahwa ia dan kakaknya tidak menunggu undangan sang putri selama beberapa bulan dengan sia-sia dan berterima kasih atas kebaikannya. Dengan demikian mengejek si pirang karena lama tidak berhubungan. Hal ini benar-benar sedikit menyakiti Noel, tetapi reaksi ini juga memungkinkan dia menganalisis semuanya dan memahami alasan ketidakpuasan gadis berambut putih itu. Sangat jelas baginya bahwa gadis itu cemburu pada kakaknya, yang cukup menarik. Namun, Roya menatap mereka dengan kebingungan. Percakapan berlanjut. Si pirang meminta maaf atas kurangnya kabar dan pertemuan selama beberapa bulan, membenarkannya dengan banyaknya pekerjaan sekolah, dan berterima kasih kepada tamu karena hadir di perayaan. Dan meskipun dialog tampak sopan dan damai, sebenarnya ada ketegangan serius antara kedua gadis itu. Saat itu, keduanya berpikir bahwa ini belum berakhir dan tidak ada yang akan memberi kemenangan kepada lawan mereka. Roya sendiri tidak tahu latar belakang sebenarnya dari apa yang terjadi maupun apa yang ada di pikiran Alice dan Noel. Ia hanya senang semuanya sudah selesai dan menghela napas lega. Ia segera mencoba mengubah suasana, dengan ceria menoleh pada adik perempuannya dan mengajaknya ke meja untuk makan sesuatu. Tetapi Alice, dengan alasan tidak lapar, menolak dan mengatakan bahwa ia akan keluar untuk mendapatkan udara segar, dan Roya setuju, hanya meminta agar tidak pergi terlalu jauh. Si pirang jelas tidak berada dalam suasana hati yang baik setelah percakapan itu. Ia hanya ingin kakaknya tidak khawatir dan pergi dengan langkah cepat. Alice berjalan menuruni koridor sambil berpikir bahwa ia tidak punya urusan di sini, dan bahwa Roya seharusnya tidak ikut campur dalam membangun hubungan dengan Noel karena sang putri adalah seorang putri. Terlebih lagi, tugas ini dipercayakan oleh ayah mereka yang memberi putranya peran utama. Gadis itu percaya bahwa ia telah melakukan kesalahan tetapi hal ini tidak seharusnya memengaruhi kakaknya. Tiba-tiba, pikirannya terhenti oleh teriakan keras dari belakang yang memintanya berhenti, yang secara refleks ia lakukan karena segera mengenali suara itu. Sekelompok 3 anak bangsawan mendekati Alice. Pemimpin kelompok itu menyapanya dengan senyum dan mengatakan bahwa mereka merindukannya. Roya menghabiskan beberapa waktu dengan aktif menikmati berbagai hidangan, sambil sesekali berpikir keras tentang lama tidak bertemunya adik tirinya.
Kemudian ia menyadari bahwa ia sudah lama tidak melihat anak-anak dari keluarga Eric, yang menurut ayahnya menyimpan dendam terhadap keluarga mereka. Setelah itu, ia terus mengosongkan piringnya secara otomatis. Sementara di kepalanya, kedua fakta ini saling terkait, menimbulkan dugaan yang tidak menyenangkan. Pikiran ini segera membuat Roya tegang. Ia mengumpat dalam hati dan setetes keringat menetes di pipinya. Sementara itu, gadis yang berulang tahun sibuk mendengarkan ucapan selamat dari tamu yang datang untuk pestanya. Ia terganggu oleh kehadiran Roya, yang berlari cepat melintasi aula, sambil berpikir keras bahwa karena mereka tidak ada di sini, mereka bisa saja berada di dekatnya. Sang putri menatap Roya dengan sedikit keraguan, tidak sepenuhnya memahami siapa yang sedang dipikirkan. Sementara itu, sekelompok anak-anak mendekati Alice, dipimpin oleh anak yang berbicara tentang lama tidak bertemunya mereka, dan menyatakan ingin bermain dengannya. Pemuda pirang itu mendekati gadis itu dan mengatakan bahwa ia adalah teman terbaiknya, Brown, dan bahwa gadis itu sebaiknya tidak mengikuti permintaannya, jika tidak ia bisa marah. Si pirang bertanya dengan suara gemetar tentang maksudnya, dan ia berbicara tentang keinginannya untuk membicarakan persahabatan lama mereka serta terkejut karena ia telah bergabung dengan keluarga Asgard dan menemukan seorang pecundang. Alice tidak menyukai kata-kata itu dan dengan marah mengatakan kepada Brown untuk tidak menghina Roya, tetapi ia justru semakin tertarik pada reaksinya. Ia menyadari bahwa gadis itu sudah menyukainya dan berbisik di telinganya, bahwa ia belum mengetahui sifat aslinya sebagai monster. Alice memegang kain gaunnya. Pemuda pirang itu terus menekan, menunjuk regenerasi abnormalnya dan fakta bahwa kakaknya belum melihat proses itu, serta ekspresinya yang terdistorsi oleh rasa sakit. Kemudian ia mengatakan bahwa tidak ada yang membutuhkan monster sepertinya. Alice pun menangis dan mulai memohon agar berhenti. Tetapi Brown tidak berniat mendengarkan korbannya. Ia mengambil garpu, menyatakan bahwa ia menantikan aksi berikutnya, dan mulai mengarahkan peralatan makan ke mata gadis itu yang terbuka lebar. Karena takut dan putus asa, Alice menutup mata dan berteriak sekuat tenaga minta tolong, memanggil kakaknya. Saat berikutnya, terdengar benturan keras yang membuat gadis itu membuka mata, dan ia melihat sebuah kursi kayu menimpa kepala Brown. Pemuda itu jatuh ke lantai, memegang bagian tubuh yang terluka. Teman-temannya berlari menolong, dan pukulan itu cukup kuat hingga kursi tersebut patah. Serangan itu dilakukan oleh Roya, yang segera mengumpat pada Brown, merasa marah atas apa yang akan dilakukan padanya oleh kakaknya. Gadis itu, begitu melihat kakaknya, langsung berteriak memanggil namanya dan berlari ke pelindungnya. Kedua kerabat itu langsung saling memeluk. Roya cepat meminta maaf atas keterlambatannya sedikit, dan Alice meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Brown cepat pulih dari pukulan kursi dan mulai menuduh Roya pengecut dan lemah karena menyerangnya dari belakang. Roya segera meminta adiknya untuk menyingkir karena pemuda pirang itu memunculkan energi hijau di tangannya, dan menyatakan bahwa ia akan mengambil nyawa Roya hari ini. Alice berdiri di belakang kakaknya yang melindunginya dengan tubuhnya, berpikir bahwa dulu kakaknya bisa saja dipukuli sampai mati. Tetapi sekarang semuanya berbeda. Ia bukan lagi pecundang lengkap seperti dulu. Dalam 2 bulan terakhir, antara lain, ia telah menguasai teknik yang sama dengan yang ditunjukkan Brown, yaitu sarung tangan mana. Warna energinya biru. Kedua lawan langsung saling mendekat. Pemuda pirang itu mendoakan kematian lawannya saat itu. Ia yakin akan kemenangannya. Roya menjawab bahwa ia tidak takut padanya, lalu menangkap tangan lawan yang dibungkus energi dengan tangannya sendiri, yang juga diliputi pusaran mana. Brown jelas terkejut dengan peristiwa ini, tidak menyangka kekuatan lawannya sebesar itu. Tetapi Roya tidak membuang waktu dan lebih nyaman menangkap siku lawannya. Dengan gerakan berikutnya, ia melempar pemuda itu ke lututnya sambil menyatakan bahwa pukulan itu untuk Alice. Pada titik ini, duel singkat berakhir. Roya keluar sebagai pemenang, dan Brown hanya tergeletak di lantai, mengumpat lawannya dan menahan rasa sakit, sementara teman-temannya, melihat kekalahan pemimpin mereka, bergegas melarikan diri secepat mungkin, tidak berani terlibat dengan orang yang menangani si pirang begitu cepat. Roya mengambil potongan kaki kursi yang patah dari lantai dan mengatakan kepada pemuda yang kalah bahwa pengikutnya meninggalkannya dengan ekor di antara kaki mereka, dan tampaknya ia tidak lagi menjadi sosok berpengaruh bagi mereka. Kemudian Roya, mengayunkan sepotong kayu, menunduk ke arah Brown dan menanyakan informasi tentang bagaimana kelompoknya dulu mengganggu Alice saat masih kecil. Pemuda pirang itu menanggapi dengan senyum jahat dan sombong, serta membenarkan ucapannya. Ia juga bertanya apa yang akan dilakukan sekarang, jelas tidak mengharapkan apapun. Tetapi Roya tidak berniat berhenti sampai di situ. Ia menutup mata, tersenyum manis, dan memberitahu pria yang kalah bahwa ia sekarang akan mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Setelah kata-kata itu, kepala Brown kembali sakit, dan ia dipukul beberapa kali di bagian belakang kepala dengan potongan kursi. Pada titik ini, Roya memutuskan untuk berhenti. Ia berbalik, membuang potongan kayunya, dan mengancam pemuda pirang itu bahwa ia akan benar-benar menghabisinya jika menyentuh adiknya sekalipun. Dan Brown, meski merasakan sakit di kepalanya, menatap dengan marah ke arah Roya dan Alice yang menjauh, merasa belum pernah dihina sebegitu rupa sebelumnya. Ia memutuskan bahwa tidak bisa membiarkan Roya pergi begitu saja. Ia pun bangkit dan merogoh sakunya,
di mana hampir seketika sesuatu berkilau. Saat merasakan benda itu, pemuda pirang itu dengan cepat melaju ke depan, dengan mudah menyusul anak-anak yang berjalan pelan. Alice menjadi yang pertama bereaksi. Mendengar langkah Brown dan menoleh, menyadari apa yang terjadi, ia segera berlari untuk memperingatkan kakaknya tentang bahaya itu. Roya menoleh dengan bingung. Tidak mengharapkan melihat apapun yang istimewa, bahkan dengan nada peringatan adiknya, ia ternyata terlalu lambat untuk bereaksi terhadap serangan keji itu, sehingga menanggung akibatnya, karena benda berkilau di saku Brown ternyata adalah sebuah pisau yang menembus perutnya. Saat itu, Roya merasakan sakit yang luar biasa dan mulai menyesali bahwa ia tidak memprediksi perkembangan kejadian ini sebelumnya. Pisau yang menembus tubuhnya cukup panjang sehingga kain jas hampir seketika basah oleh darah dari luka baru itu. Cedera pada kakaknya membuat Alice tidak bisa diam saja. Ia menatap Roya dengan ketakutan dan terkejut, berteriak panik memanggil namanya. Brown, sementara itu, menarik senjatanya dari tubuh lawan dan melangkah beberapa langkah mundur, yang memperlihatkan ukuran pisau itu, yang entah bagaimana disimpan di saku. Pisau itu jelas tidak tanpa sihir, dan Roya, meski marah atas keberanian yang nekat itu, menanyakan kewarasan lawannya, karena entah mengapa ia berpikir untuk menggunakan senjata pada hari ulang tahun sang putri di kediaman kerajaan. Tetapi pemuda pirang itu tampak tidak terlalu khawatir. Ia mengingatkan Roya bahwa keluarga mereka telah berseteru sejak Perang Gemini. Ia melanjutkan bahwa pada masa itu, keluarga Askar telah membantu seorang wanita yang ia sebut jelek naik ke tahta, dan sekarang ia memiliki kesempatan untuk membalas dendam, kemudian ia berlari menuju musuh. Roya menghadapi masalah serius. Musuh bersenjata, meski sedikit lemah, tetapi ia sendiri memiliki luka tusuk di perut. Meskipun demikian, ia tentu tidak akan menyerah. Ia pertama-tama berhasil menghentikan serangan Brown dengan tendangan balasan, memungkinkan ia menangkap lengan lawan, dan keduanya terlibat dalam pergumulan, mencoba menguasai pisau itu. Alice mengamati pertarungan dari jauh di sisi. Ia mencoba berteriak meminta mereka berhenti, tetapi kata-kata tidak membantu. Bahkan belum tentu mereka mendengarnya. Terbawa oleh pertarungan, gadis itu segera menyadari sia-sianya tindakannya dan memutuskan bahwa ia harus membantu kakaknya. Tetapi tidak ada cara, sehingga ia hanya berlari-lari gelisah. Akhirnya, pandangannya tertuju pada logam berkilau dari sebuah garpu yang tergeletak di lantai dekatnya, yang bisa digunakan sebagai senjata kualitas rendah. Tetapi ini sekaligus menjadi kesempatan untuk membantu Roya dan masalah serius. Fobia gadis itu terhadap benda tajam belum hilang. Meski takut, Alice mulai meraih garpu dengan tangan gemetar, mencoba mengatasi kelemahannya. Hal ini tidak mudah bagi gadis pirang kecil itu. Trauma masa kecilnya tidak pergi, tetapi ia berusaha sekuat tenaga demi kakak barunya. Akhirnya, usahanya berhasil, garpu terkepal di jari-jarinya, tetapi tangan gadis itu mulai bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Saat itu, ia menyadari bahwa jika tidak mampu mengatasi rasa takutnya saat ini, ia akan menyesal seumur hidup. Gadis itu berhasil mengumpulkan keberanian, menggenggam senjatanya lebih erat, dan menoleh ke para petarung, berusaha melindungi Roya. Akhirnya, Alice ikut campur dalam pertarungan mereka, menusukkan garpu langsung ke tangan Brown, membuatnya menjatuhkan pisau ke lantai. Kemudian, pemuda pirang itu menarik tangannya, mengeluarkan gigi garpu dari dagingnya, dan menatap dengan marah pada masalah yang tak terduga itu. Dengan punggung tangannya, ia menampar wajah gadis itu, melempar gangguan itu jauh, dan berteriak agar menjauh. Roya langsung marah karena Brown sekali lagi mengangkat tangan terhadap adiknya. Ia memanfaatkan situasi yang berubah dan menyerbu lawannya, sambil mengumpat. Amarah tampaknya memberinya kekuatan, dan ia melayangkan pukulan menghancurkan ke pleksus lawan. Lawan tidak sempat bereaksi. Kekuatan Roya cukup untuk menyeret pemuda pirang itu beberapa meter di lantai. Ia kemudian mendekati lawan yang baru dikalahkannya dan mengingatkan kata-katanya tentang apa yang akan terjadi jika menyerang adiknya lagi. Setelah menyelesaikan ucapannya, Roya menggenggam kepala Brown dengan erat dan mulai mengangkatnya, membuat jeritan kesakitan keluar dari mulut lawan. Lalu, setelah memegang pemuda pirang itu dengan lebih nyaman, ia mengayunkan dan dengan cepat membawanya mendekati jendela. Menggunakan keterampilan monoglove yang sama, Roya memperkuat tangannya dan menghancurkan kepala musuh melalui kaca, membuat serpihan beterbangan kemana-mana. Akibatnya, wajah Brown terluka parah. Darah mengalir dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Setelah selesai, Roya berharap itu semua sudah cukup, menatap tangannya, tetapi tidak menyesal atas perbuatannya karena pemuda itu berniat menghabisinya dan juga mengejek adiknya. Mengingat Alice, Roya segera menoleh kepadanya. Bahkan pukulan dari punggung telapak tangan pirang yang diperkuat mana cukup untuk melumpuhkan gadis itu. Kakaknya berlari ke Alice, mengangkatnya dari lantai, dan memeriksa kondisinya, lega karena gadis itu hanya tidak sadar. Tidak ada yang serius terjadi padanya. Roya dengan hati-hati mengubah posisi adiknya menjadi lebih nyaman, dan berterima kasih pada gadis itu karena telah menyelamatkannya, meski gadis itu tidak mendengarnya. Kemudian Roya berjalan menuju jendela besar, menatap langit malam, bintang-bintang, dan bulan, lalu menghela napas lega karena semua ini akhirnya berlalu. Sementara itu, Noel memperhatikan dengan minat dan kewaspadaan ketika sekelompok anak bangsawan pergi ke suatu tempat dan memutuskan untuk mengikutinya.
Kerumunan itu dengan cepat mendekati bagian koridor yang terpencil, mengucapkan kalimat-kalimat tentang kakak mereka, Brown, tentang balas dendam untuknya, dan sebagainya. Roya mulai dengan hati-hati menurunkan adiknya kembali ke lantai, sambil mengeluh dalam hati bahwa dirinya terlalu lemah untuk semua ini. Cedera yang dialami mulai terasa. Pemuda itu memahami kondisi dirinya dan bahwa ia tidak bisa mempertahankan dirinya atau adiknya dengan baik, tetapi ia harus mencoba, sehingga ia mengambil potongan kursi dari lantai. Saat berikutnya, Roya berdiri di depan kerumunan dengan potongan kayu siap, berniat melakukan segala cara agar mereka tidak sampai ke Alice. Suasana tegang tiba-tiba sedikit mereda oleh suara langkah percaya diri, disertai ketukan sepatu hak. Roya tidak mengharapkan melihat Noel di sini, tetapi gadis itu sendiri berdiri di sampingnya dan dengan lantang menegur orang-orang yang berkumpul, menuntut agar mereka berhenti. Kemudian ia menepuk Roya dengan bahunya dan menyatakan bahwa ia menyukai pemandangan saat pemuda itu meringis kesakitan. Tetapi ia tidak menyukai kenyataan bahwa hal itu terjadi bukan hanya di depannya sendiri, tetapi di depan kerumunan orang lain. Roya bahkan tidak tahu harus merasakan apa tentang hal ini. Tetapi seaneh apapun terdengar, ia senang karena sang putri hadir, dan ia memberitahunya tentang hal itu. Gadis pirang itu sendiri mulai secara aktif menginjak kaki Roya dengan tumitnya. Ia meminta untuk berhenti. Noel mengatakan bahwa ia menyukainya. Pemuda itu menyadari bahwa gadis itu tak bisa diubah. Yang Mulia setuju bahwa hal itu cukup mungkin. Namun kemudian ia berhenti tertawa dan menjadi serius, mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Mereka yang datang meminta maaf kepada sang putri, mengatakan bahwa mereka tidak ingin menyinggungnya. Tetapi ini adalah balas dendam untuk teman mereka, dan urusan seperti itu hanya menyangkut mereka dan Roya sendiri. Noel memperhatikan bahwa Brown memang memiliki banyak teman. Tetapi Roya terasa memalukan dibandingkan, karena gadis itu adalah satu-satunya yang berniat berteman dengannya. Kemudian pemuda itu mencoba mengatakan bahwa mereka sebenarnya bukan teman. Tetapi ia berhenti di tengah kalimat ketika gadis pirang itu mulai menginjak kakinya lagi dengan menyakitkan. Gadis itu kemudian melangkah maju dan berkata bahwa Roya lucu saat marah dan bahwa ia harus diam dan mengandalkannya sekarang. Sang putri menutup matanya dan menyatakan bahwa ia akan melindungi temannya sama seperti mereka membalas dendam untuk teman mereka. Sepanjang waktu itu, ia membawa kipas, yang sekarang ia angkat setinggi kepala. Noel merapikan kipas itu, menutupi setengah wajahnya, tersenyum bahagia. Matanya tampak bersinar. Dan ia mengatakan kepada kerumunan bahwa mereka sekarang sebaiknya menikmati penampilannya. Di belakang punggung sang putri, sayap energi raksasa terbentang, yang kemudian memberinya julukan. Sang malaikat kemudian menunjuk tangannya ke kerumunan, mengarahkan kipasnya, dan atas nama keluarganya, Hiskrete, menuntut mereka pergi segera. Pemandangan Noel memanggil sayapnya tidak membuat siapapun yang hadir acuh tak acuh. Teman-teman Brown, misalnya, mulai merasakan ketakutan dari peristiwa ini. Roya merasa terkejut dan tidak percaya karena Noel baru berusia 10 tahun, dan sudah bisa memanifestasikan mana yang kacau dan terdistorsi menjadi bentuk konkret yang hanya bisa dicapai dengan atribut asli. Untuk menggunakan atribut ini, diperlukan pencapaian level awal kelima tertentu yang menunjukkan kekuatan luar biasa gadis pirang itu. Sementara itu, situasi membeku. Pada satu titik, Noel hanya menunggu langkah pertama dari kerumunan dan ini juga menjadi pertarungan pertamanya melawan teman sebaya. Tetapi anak-anak itu sangat takut pada sang putri, dan ia berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa karena mereka tamu, ia tidak akan menggunakan seluruh kekuatannya. Roya memahami perasaan mereka dengan sempurna. Mereka semua berada pada level dasar ke-6 dan perbedaan antara mereka begitu besar sehingga semua teman Brown, meski menyerang bersama-sama, tidak memiliki peluang sedikit pun. Pada saat itu, pemuda itu menyadari bahwa ia sangat meremehkan gadis itu. Dan gadis itu sendiri memperhatikan sesuatu dari sudut matanya. Saat berikutnya, Noel mulai membuka sayap malaikatnya dan juga memberitahu pemuda itu bahwa penampilannya telah selesai. Pemuda itu menyadari bahwa ini bukan kebetulan semata dan mulai melihat sekeliling, menebak bahwa seseorang telah datang ke sini, sehingga mengganggu kemungkinan pertarungan jika kerumunan memang memutuskan untuk bertindak. Ayah Roya dan Noel, Marquis Cartier Asgard dan Kane Hiskrete. Pria pertama segera menyadari darah di pakaian putranya dan bergegas kepadanya, menanyakan kondisinya. Meskipun tertusuk pisau, Roya menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah itu, perhatian sang ayah beralih ke Alice, lebih khawatir tentangnya. Cartier sedikit tenang dan kini bersamaan dengan kekhawatiran, kemarahan dingin mulai muncul. Ia melirik ke samping ke arah Kane dan berkata bahwa mereka perlu menyelesaikan semua ini. Kane sendiri juga tidak dalam suasana hati terbaik karena situasi bermasalah yang muncul, dan tatapan tajamnya dengan hati-hati memeriksa sekeliling. Hal pertama yang menarik perhatian adalah Brown yang terluka parah, tergeletak di lantai dengan potongan kaca dan darah setelah kejadian sebelumnya. Lalu ia memperhatikan Alice yang kehilangan kesadaran dan luka di perut Roya. Ia jelas tidak menyukai semua ini dan menuntut rincian kejadian. Tiba-tiba seorang dewasa ketiga bergabung, seorang pria berambut hitam yang meletakkan tangannya di bahu Kane. Kane membiarkan orang baru itu maju dan mendekati Brown, mulai menilainya untuk menaksir tingkat kerusakan.
Lalu pria itu duduk di samping pemuda pirang itu sementara semua orang tetap diam untuk saat ini, mengamati tindakan selanjutnya. Roya mengenali pria itu. Itu adalah Brian Eric, ayah dari Brown yang dipukuli, dari keluarga yang berseteru dengan keluarganya sendiri. Sementara itu, pria itu sendiri telah cukup melihat dan mengulurkan tangan kepada putranya. Tetapi Roya memutuskan bahwa ia datang untuk melindungi anaknya. Namun, ia tidak bisa melihat tatapan yang diberikan Brian kepada Brown. Tidak ada setetes belas kasihan atau cinta untuk anaknya di matanya. Dengan tindakan berikutnya, ia menggenggam leher putranya dengan erat, dan aliran darah langsung memancar deras dari mulut anak itu. Semua yang hadir menyaksikan pemandangan kejam ini dengan berbagai emosi. Kane merasa tidak senang. Noel tampak tertarik, dan Roya sangat terkejut dengan kekejaman pria ini. Pria itu kemudian dengan tenang menghapus tangan yang berlumuran darah dan meminta maaf atas nama keluarganya untuk ketidaknyamanan ini. Ia menyatakan bahwa dirinya sendiri telah memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku dan meminta izin Cartier untuk pergi. Cartier, sebagai pihak yang berkepentingan dalam konflik ini, memutuskan untuk mengizinkannya. Kemudian Brian mulai meninggalkan tempat itu, meninggalkan tubuh putranya yang telah dihabisi dengan tangannya sendiri. Roya, bagaimanapun, merasa kaget dan sedikit takut karena sikap santai dan tenang kepala keluarga Eric yang mengakhiri hidup anaknya sendiri saat lewat. Pemuda itu tahu bahwa ini adalah salah satu dari 5 keluarga besar. Tetapi meskipun begitu, mereka tidak akan luput dari hukuman. Pada akhirnya, semuanya berakhir dengan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Dan Brian melakukan itu hanya demi kehormatan keluarga. Ia adalah orang yang mengerikan. Dari pemikiran itu, Roya sampai pada kesimpulan sederhana bahwa ia harus sangat berhati-hati dengan pria ini. Sementara itu, ia menggertakkan giginya dengan keras, sudah memikirkan Roya dan bagaimana adiknya masih bisa berdiri meski dengan luka seperti itu. Setelah beberapa waktu, Roya sudah beristirahat dari semua yang terjadi, berbaring di sofa, bahkan menikmati waktu santai dan relaksasi yang belakangan ini cukup jarang. Di sampingnya duduk Alice, yang merawat dan menjaga kakaknya yang terluka serta memanjakannya dengan permen. Pemuda itu sangat senang dengan perhatian dari gadis manis ini. Perasaan itu mudah terbaca di wajahnya. Mereka juga berkomunikasi dengan hangat sementara pikiran Roya berputar tentang perubahan yang telah dibuat pada alur permainan, sampai pada kesimpulan bahwa sekarang kemungkinan besar Alice tidak akan pernah ingin menyakitinya. Anna memperhatikan interaksi mereka dengan kasih sayang. Aktivitas seperti ini sudah menjadi kebiasaan baginya. Ia bahkan tidak bisa memaksakan diri untuk bersikap profesional, membiarkan adiknya memberi makan kakaknya sendiri. Kemudian Cartier Asgard masuk ke ruangan untuk memeriksa putranya yang terluka dan memujinya atas keberanian dan perlindungan terhadap Alice. Namun pada saat yang sama, ia juga menegur karena kelalaiannya, karena seharusnya Roya bisa segera meminta bantuan orang tua saat merasakan bahaya. Setelah itu, sang ayah menyentuh rambut putranya, dan pemuda itu mengingatkan tentang permintaannya, yaitu agar diperbolehkan melihat catatan perang yang pernah dibicarakan dengan almarhum Brown. Marquis memutuskan untuk memenuhi keinginan anak itu karena percaya bahwa penting untuk mengetahui peristiwa tersebut, serta kisah dan pencapaian keluarga Asgard. Ia membawa sebuah buku dan mulai menceritakan kisah singkat tentang pemberontakan Maret oleh Pangeran Vader yang ingin menghentikan kakaknya, Victoria, dan membongkar keterlibatannya dalam sekte. Konflik ini menjadi perang Gemini. 3 dari 5 keluarga besar berpihak pada Vader. 1 mengambil sikap netral dan keluarga Asgard berpihak pada sang putri. Kepala klan saat itu dan leluhur keluarga mereka, Ponte, melihat situasi sebagai sangat putus asa. Kekuatan mereka sedikit dan perang berlangsung sengit. Pada suatu titik, Victoria dan Ponte terluka parah selama pertempuran, dan bala bantuan yang diminta tidak dapat menembus kota yang dikepung musuh. Namun, pria itu berhasil menemukan jalan keluar dengan menggunakan relik keluarga dan mengubah kota menjadi labirin, yang memungkinkan mereka bertahan sampai kedatangan pasukan sekutu di bawah komando yang mulia. Artefak kuno itu membantu memenangkan perang tersebut. Pasukan Vader dikalahkan dan Ponte menyelamatkan putri Victoria. Kemudian ia menyerahkan buku yang menjelaskan semuanya lebih detail kepada putranya dan bertanya apakah estate mereka saat ini adalah inti dari labirin tersebut. Cartier menjawab bahwa semuanya benar. Istana ini dibangun 3 generasi sebelumnya oleh Ponte yang sama, kakek buyut Roya. Pemuda itu segera mulai memeriksa buku itu, sambil bertanya kepada ayahnya apakah relik itu masih ada di suatu tempat di sini. Pria itu menjelaskan bahwa batu tersebut hancur menjadi debu akibat kelebihan sihir pada masa itu, tetapi beberapa fragmen dari relik itu masih bertahan hingga kini. Cartier juga mengingat bahwa Ponte beberapa kali menolak Victoria karena sudah menikah. Jadi ini bukan pertama kali bagi keluarga mereka ketika seseorang menolak sang putri, dan ia jelas merasa bangga. Roya merasa aneh dengan fakta ini dan melihat ayahnya bangga, tetapi ia hanya bisa menebak dari mana ayahnya belajar tentang hal itu. Pemuda itu kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke buku, mempelajari dengan teliti informasi tentang keluarga Eric, yang saat itu paling diperhatikan, tetapi informasi yang tersedia tidak cukup baginya. Saat berikutnya, pemuda itu sudah mulai berpakaian dan memberitahu kerabatnya bahwa ia akan berjalan sebentar. Cartier mencoba bersikeras bahwa Roya belum sembuh sepenuhnya dan butuh istirahat.
tetapi pemuda itu hanya mengatakan bahwa ia merasa lebih baik dan segera meninggalkan ruangan. Sementara pria itu mengeluh dalam hati tentang anak nakal itu, Alice dengan ragu-ragu menoleh kepadanya. Ternyata gadis itu sengaja memilih momen ketika kakaknya pergi untuk berbicara sendiri dengan ayahnya, dan ia mendukungnya, meyakinkan bahwa ia selalu bisa mendekatinya untuk apapun. Kata-kata itu sangat mendorong gadis pirang itu. Namun topik pembicaraan masih membuatnya merasa ragu dan malu. Jadi, butuh waktu sedikit baginya. Pada suatu titik, ia akhirnya memutuskan, menatap dengan mata besarnya kepada orang tua angkatnya, dan menyatakan bahwa ia ingin memiliki seorang kakak. Kata-kata ini seolah menyambar Cartier seperti terkena mantra petir yang kuat, dan ia gagap saat bertanya kembali kepada gadis itu apa yang baru saja ia katakan. Tatapan gadis itu semakin tegas, dan ia mulai mengulangi permintaannya kepada ayahnya. Cartier menatapnya tegang dan mendengarkan kata-katanya, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi ini, dan untungnya, anak itu hanya ingin mengatakan bahwa ia ingin melindungi kakaknya. Pria itu kemudian menelan ludah lega dan juga dengan sepenuh hati meminta Alice untuk selalu menyampaikan semuanya sekaligus di masa depan. Gadis itu memutuskan untuk segera mendengarkan kata-kata ayahnya dan mulai menjelaskan alasan keinginannya, yang terkait dengan insiden baru-baru ini di mana Roya terluka saat melindungi dirinya. Karena rasa tak berdaya dan keinginan untuk membantu kakaknya, Alice ingin menjadi lebih kuat. Cartier kemudian mulai menenangkan gadis itu dengan mengatakan bahwa ia tidak salah atas apapun. Ia menyatakan bahwa gadis itu telah melakukan banyak hal dengan mengatasi fobia terhadap benda tajam dan menyerang Brown dengan garpu itu, dan mencatat bahwa jika bukan karena bantuannya, Roya bisa saja meninggal. Pria itu kemudian melanjutkan bahwa jalan seorang praktisi tidak semulus yang dibayangkan banyak orang. Penuh dengan bahaya dan kengerian, dan Alice harus memikirkan dengan matang keinginannya. Namun gadis itu sudah bertekad, ingin mengambil jalan ini demi kakaknya. Kehilangan kakaknya adalah hal terburuk yang bisa terjadi baginya. Oleh karena itu, ia terus-menerus meminta ayahnya untuk dilatih dalam seni sihir, mengejutkan Cartier dengan sikapnya. Cartier menaruh tangannya di bahu putrinya, mengatakan bahwa adalah bodoh mencoba membujuk gadis kecil yang begitu tekun, dan menyatakan bahwa di masa depan gadis itu akan menjadi kuat, memberinya janji tentang hal itu. Sementara itu, saat percakapan ini berlangsung di salah satu ruangan istana Oscar, Alvin, kepala asosiasi perdagangan Sophia, dengan tenang membuka pintu sebuah ruangan. Di dalam, seorang tamu yang agak tak terduga, namun sudah dikenal, menunggu. Itu adalah Roya, yang dibalik alasan berjalan-jalan menyembunyikan fakta bahwa ia hendak mengunjungi Alvin lagi. Setelah bertukar salam, pemuda itu memberi selamat atas jabatan baru pria tersebut, yang dipromosikan menjadi manajer kamar dagang teokrasi. Alvin dengan rendah hati menyatakan bahwa pencapaian ini tidak akan terjadi tanpa kerja sama Asgard. Ia juga memberi selamat atas tindakan heroiknya di ulang tahun sang putri. Setelah selesai bertukar basa-basi, Roya beralih ke urusan bisnis, kali ini untuk memperoleh informasi tentang keluarga Eric. Mendengar hal ini, pria itu menatap mitra perdagangannya dan mengulang kata-katanya dengan nada lelah. Nada ini segera disadari oleh Roya, yang menganggap informasi semacam ini terlalu rahasia dan seharusnya tidak disebarluaskan. Alvin menyatakan bahwa Roya adalah tamu kehormatan dan pengecualian bisa dibuat. Cerita dimulai dengan fakta bahwa keluarga ini sangat tidak biasa. Asosiasi Perdagangan Sophia menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mengumpulkan informasi, tetapi hampir tidak memiliki data yang dapat dipercaya tentang keluarga Eric, yang sangat mengkhawatirkan. Berita ini segera membuat Roya tidak senang. Rahasia dari musuh keluarganya adalah masalah. Alvin mulai mengeluarkan sebuah buku di mana intelijen mereka dicatat secara rinci, dan mulai menceritakan bagaimana setelah Perang Gemini, keluarga tersebut diasingkan untuk menjaga perbatasan yang terletak di antara 3 negara, Kekaisaran Austin, Kerajaan Ksatria, dan Teokrasi Santa Messi, yang menimbulkan ancaman serius dan dimaksudkan untuk melemahkan tanah air mereka. Namun sesuatu berjalan salah, dan beberapa dekade kemudian, keluarga ini kembali mendapatkan kekuatan, mengambil posisi terdepan dan menjadi lebih berpengaruh daripada Asgard. Sementara asosiasi tidak bisa menelusuri asal-usul uang mereka, dan keluarga itu harus memiliki jumlah besar untuk kemajuan dan pemeliharaan praktisi, serta sulitnya memperoleh informasi tersebut dari organisasi mereka sangat aneh. Roya mencatat, setelah Alvin selesai membaca buku itu, menutupnya dengan keras dan berkata bahwa informasi lebih lanjut mungkin tidak diperlukan. Meskipun mungkin sudah mengetahui sebagian, pria itu tetap memperingatkan tamunya bahwa keluarga Eric bisa sangat berbahaya dan harus sangat berhati-hati. Pada titik ini, pertemuan mereka berakhir dan segera Roya kembali ke istana keluarganya, langsung memberitahu kerabat dan pelayan tentang kedatangannya. Namun, mengejutkan Asgard, hal pertama yang menyambutnya, meski dengan suara yang familiar, ia tidak menyangka akan melihat pemilik suara itu di sini. Itu adalah Noel Hiskrete. Roya memutuskan untuk tidak menahan emosinya dan rasa penasarannya, menanyakan alasan kehadirannya di sini. Putri itu menjawab bahwa ia hanya khawatir atas luka pemuda itu. Namun kini, melihat aktivitasnya, ia memahami bahwa Roya sudah pulih. Sebagai hasilnya, pemuda itu harus menemaninya. Putri itu mengatakan bahwa para pelayan tidak akan mengganggu karena mereka sibuk,
tetapi Asgard tidak mempercayainya dan menanyakan apa yang dilakukan Alice. Noel mengabaikan kata-kata itu, mendekat ke Roya dan menanyakan apakah ia senang berada sendirian bersamanya. Pemuda itu ragu-ragu mulai menyampaikan pidato panjang tentang satu-satunya putri teokrasi mereka yang hebat, bahwa hanya ia yang pantas mendapatkan perhatiannya sebagai penghormatan. Namun sebagai balasan, ia hanya menerima pukulan sangat menyakitkan lagi dari tumit yang mengenai kakinya, yang dilanjutkan dengan diinjak-injak. Pemuda itu segera memintanya untuk berhenti dan tidak melakukannya lagi. Namun sadis itu tersenyum puas dan menolak memenuhi permintaan, mengatakan bahwa ia merasa lebih nyaman begitu. Kemudian Noel menyerahkan sebuah kotak kayu kepada pemuda itu, mengatakan bahwa ia datang tidak dengan tangan kosong, tetapi membawa hadiah. Pemuda itu menerima hadiah itu dan segera membukanya. Isi kotak itu membuatnya sangat terkejut. Ternyata hadiah itu adalah relik berharga, yaitu pedang suci 12 sayap. Namun barang seperti ini tidak diberikan sembarangan, sehingga Roya meminta penjelasan. Putri itu mengakui bahwa ia tidak bisa menyerahkan senjata ini langsung karena beberapa alasan. Jadi secara formal, senjata itu diberikan kepada keluarga Asgard. Setelah penjelasan itu, ia meminta pemuda itu menyerahkan tangannya. Ia tidak mengerti mengapa itu perlu, tetapi memutuskan untuk menuruti. Hal ini akhirnya membuat pemuda itu digenggam oleh gadis pirang itu dan cepat dibawa ke mulutnya yang terbuka. Tindakan ini membuat Roya tercengang bahkan takut. Saat berikutnya, jari pemuda itu digigit oleh gadis pirang itu, menimbulkan rasa sakit tajam meski tidak terlalu kuat. Setelah itu, ia mengeluarkan pisau kecil yang telah disiapkan sebelumnya dan menggores tangannya sendiri, juga menyebabkan sedikit darah keluar, sambil mengatakan bahwa ini adalah prosedur yang perlu dilakukan. Tempat itu segera menimbulkan kemarahan pada Asgard karena ternyata tidak sama sekali perlu digigit, mengingat Noel sudah membawa pisau kecil itu bersamanya. Namun Noel, bukan untuk pertama kali, dengan tenang mengabaikan kata-katanya, tanpa peduli mendorong tangannya untuk mengulurkan jarinya lagi. Roya merasa tidak senang dengan semua ini, tetapi tidak memiliki pilihan lain. Maka, dengan enggan ia memutuskan untuk terus mengikuti instruksi sang putri. Akibatnya, jari mereka dengan luka yang berdarah ditempatkan berdekatan, dan darah mereka mulai bercampur dan menetes. Hal itu terjadi tepat di atas kotak yang berisi relik. Tetesan cairan merah mulai jatuh ke pedang suci 12 sayap. Selama aksi ini, Asgard tiba-tiba merasakan kekuatannya tersedot sangat cepat dari tubuhnya. Pada saat itu juga, pedang itu sendiri tiba-tiba berubah. Dalam awan uap, ukurannya meningkat secara signifikan dalam sekejap, melampaui batas kotak tempatnya berada. Akhirnya proses selesai, dan Roya jatuh ke lantai kelelahan, hanya mampu menopang tubuh dengan tangan dan lutut sambil terengah-engah. Noel khawatir dengan kondisinya, dan pemuda itu segera menenangkannya bahwa ia baik-baik saja, meskipun merasa aneh. Sementara itu, di suatu tempat di ruangan itu, sebuah batu permata merah besar tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya terang, memantulkan kilau ke seluruh dinding. Sang putri memutuskan untuk sedikit merawat pemuda itu, lalu mengambilkan segelas air untuknya, kemudian kembali menanyakan keadaannya. Ia meminum air itu, menenangkan sang putri bahwa semuanya baik-baik saja, dan menanyakan tentang peristiwa yang baru terjadi. Noel menjelaskan bahwa itu adalah ritual inisiasi pedang, tetapi hal itu tidak berarti apa-apa bagi pemuda itu, sehingga ia meminta penjelasan lebih lanjut. Kemudian mereka membicarakan cara menggunakan 12 sayap. Noel membutuhkan garis keturunan malaikatnya, dan dengan mencampur darah mereka, pedang itu mengenali pemuda itu sebagai tuannya. Kini, relik itu kembali ke bentuk biasanya, tetapi selalu siap untuk tumbuh dan berubah guna digunakan dalam pertempuran oleh pemilik barunya. Noel mengambilnya di tangannya dan menambahkan fakta menarik, bahwa darah mereka juga menciptakan kemampuan khusus yang tidak bisa digunakan orang lain. Biasanya, proses semacam ini memakan waktu sebulan. Gadis itu kemudian mendekati Roya dan tiba-tiba memberikan pedang itu ke tangannya, menyatakan bahwa kini pedang itu miliknya, mengakhiri penjelasannya. Sekarang saatnya menguji relik itu, yang diumumkan sang putri kepada pemuda itu sambil menunjuknya dengan jari. Pemuda itu, menerima hadiah di tangannya, mulai memeriksa pedang dengan sarungnya dengan hati-hati. Pada saat itu, muncul pemikiran bahwa senjata ini termasuk kelas ilahi. Senyum muncul di wajahnya. Ia sangat senang dengan perolehan barunya karena merasa mendapat keberuntungan besar. Noel mengamati reaksinya dengan rasa ingin tahu, dan suasananya juga membaik melihat kebahagiaan Roya atas hadiahnya. Kemudian ia mengeluarkan belati kecil dan mengatakan bahwa ia juga harus berterima kasih kepada pemuda itu atas hadiahnya. Gadis itu menunjukkan senjata itu kepada Asgard dan tersenyum bahagia, mengatakan bahwa senjata itu tidak terlalu praktis, tetapi desainnya disukai. Lalu Asgard mencoba membuatnya terlihat seperti hanya pertukaran belati biasa, berniat menafsirkan peristiwa itu seperti itu. Namun, ia menerima reaksi tak terduga dari Lady Hiskrete. Pipi gadis itu tiba-tiba memerah sedikit. Ia memeluk belati itu dan bertanya apakah Roya tahu arti pertukaran belati itu. Pemuda itu sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksudnya, dan berkata begitu, yang segera merusak suasana, membuat Roya merasa marah dan kesal menggantikan perasaan sebelumnya. Saat berikutnya, gadis muda yang kesal itu memutuskan melampiaskan emosinya dengan memukul seseorang.
Sebuah pukulan sangat keras terdengar di seluruh ruangan, membuat pemuda itu terkapar di lantai dengan benjolan besar di kepalanya. Noel mengatakan bahwa ia pergi dan menyarankan agar pemuda itu menanyakan topik itu kepada orang lain, memanggilnya idiot pada akhirnya. Saat keluar dari ruangan, gadis pirang itu teringat rumor bahwa keluarga Asgard akan merayakan tahun baru di ibu kota tahun ini. Berdasarkan hal itu, ia meminta pemuda itu bersiap menghadapi perhatian dari kakeknya. Roya, meski menerima pukulan kuat di kepalanya, merasa cukup baik-baik saja dan sudah mulai memikirkan kata-kata sang putri. Ia tidak perlu berpikir lama. Kesadaran cepat muncul bahwa kakek Noel adalah penguasa teokrasi yang agung. Setelah beberapa saat, tamu itu pergi, tetapi pemuda itu tetap di ruangan itu, yang segera dirapikan oleh Anna, mulai dari membersihkan jendela hingga menumpuk pakaian dengan rapi. Pelayan itu bekerja dengan produktif, dan entah mengapa suasananya ceria. Ia bahkan membuat semacam melodi saat bekerja. Gadis itu akan melanjutkan urusannya ketika Roya, duduk di sofa dengan hadiah barunya, tiba-tiba memanggilnya. Ia memutuskan mengikuti saran Noel dan menanyakan kepada pelayan apa arti pertukaran belati sebenarnya. Pertanyaan ini segera membuat Anna waspada, tetapi ia tidak menunjukkan bahwa topik itu membuatnya cemas dan menatap tuan muda dengan senyum, menjelaskan bahwa itu adalah tradisi semacam itu. Kemudian pandangannya tertuju pada kotak di tangan pemuda itu, dan jawaban segera muncul di benaknya mengapa Roya tiba-tiba tertarik. Ia mendekati pemuda itu dan menjelaskan bahwa ini adalah tradisi di keluarga ksatria, di mana pria yang mendekati wanita memberinya belati sebagai simbol pengakuan, dan wanita memberi hadiah sebagai balasan jika setuju. Pada saat yang sama, Anna menimbulkan perasaan agak mengancam pada Asgard. Ia juga menanyakan isi kotak itu, yang dijawab pemuda itu dengan kebohongan bahwa itu hadiah dari Kane Hiskrete. Pelayan berpura-pura mempercayainya dan mulai meninggalkan, kembali ke pekerjaannya, sementara Roya menghela napas lega, sekaligus sedikit cemas karena informasi yang didengar. Sementara ia kembali memeriksa 12 sayap, dalam pikirannya, pelayan itu secara mental memberitahu Alice bahwa si licik sudah menyerang, dan tuan muda ternyata seorang wanita pemikat. Beberapa waktu kemudian, malam tahun baru tiba. Asgard berpakaian hangat dan keluar. Saat ia muncul di kota, penduduk setempat segera memperhatikannya, menganggapnya anak yang sangat manis. Bahkan seseorang menyebutnya malaikat. Orang lain yang mendengar hal ini berasumsi bahwa anak itu adalah keturunan keluarga kerajaan, karena darah makhluk-makhluk ini mengalir dalam nadinya. Roya sendiri mendengar semua percakapan itu dengan jelas dan merasa seolah-olah ia tidak berjalan di jalanan kota, melainkan berjalan di atas karpet merah di sebuah acara. Tak lama kemudian, pemuda itu tiba di tujuannya. Jalan berikutnya dijaga oleh seorang penjaga. Maka pemuda itu menunjukkan undangan untuk bertemu dengan Yang Agung. Pria itu memeriksa keaslian surat tersebut dan membiarkan tamu itu masuk tanpa masalah. Di dalam, Asgard segera memperhatikan kemewahan furnitur yang luar biasa. Melangkah lebih jauh ke dalam gedung, ia berhenti di depan sebuah pintu yang benar-benar besar dan bertanya-tanya tentang alasan ukurannya. Cepat-cepat menyingkirkan pikiran itu, ia mulai masuk, memutuskan bahwa sebaiknya tetap waspada karena Yang Agung tidak pernah muncul dalam permainan. Sebelum Asgard masuk sepenuhnya, penampilan pemuda itu sudah diperhatikan oleh pemilik ruangan, yang menyapanya bahwa tamu akhirnya tiba. Roya segera berjalan ke tengah ruangan, berlutut, dan memperkenalkan diri. Ia menyatakan bahwa suatu kehormatan diundang untuk audiensi ini. Menanggapi hal itu, Yang Agung memerintahkan pewaris rumah Asgard untuk mendekat. Roya segera bangkit dari lututnya dan mulai melaksanakan perintah penguasa teokrasi Santa Messi. Saat mendekat, pemuda itu merenungkan alasan sikap dan permintaan tersebut, menduga rasa belas kasih karena latar belakangnya sebagai kemungkinan jawabannya. Kemudian muncul kata-kata yang lebih mengejutkan bagi Asgard. Penguasa itu memberinya permen tanpa alasan yang jelas. Ia kemudian menyerahkan satu kotak penuh permen kepada pemuda itu dan menjelaskan asal-usulnya. Permen itu diberikan sebagai persembahan, tetapi Roya segera menolaknya. Ia juga menyebut fakta bahwa tidak bisa begitu saja menelan hadiah yang ditujukan untuk Yang Agung, yang setuju dengan pemuda itu, memintanya untuk tidak gugup, dan melaporkan bahwa Noel sudah memberitahunya tentang aturan itu. Asgard kini merasa bahwa penguasa teokrasi yang kuat ini bukan hanya penuh belas kasih, tetapi lebih seperti kakek yang baik, setidaknya untuk saat ini. Pemuda itu diberitahu bahwa ia diundang bukan untuk alasan khusus, melainkan untuk sekadar saling mengenal, lalu Yang Agung menanyakan tentang belati. Roya segera memuji belatinya, mengatakan bahwa pedang itu sangat mudah digunakan, juga menyebut apa yang dikatakan Noel tentang alasan ini, yaitu fakta bahwa relik itu telah menerima darah pemilik barunya. Penguasa itu kemudian meraih senjata tersebut, mulai memindainya, dan berbicara tentang kemampuan belati bersayap untuk membuka kemampuan baru, yang hanya beberapa hari lagi siap digunakan. Lalu ia tiba-tiba merasakan bahwa pedang itu memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan pemiliknya, dan relik itu sudah memiliki 2 kemampuan baru. Berita ini sedikit mengejutkan pemuda itu, tetapi kata-kata penguasa berikutnya bahwa dengan kompatibilitas tinggi ini, cucunya dan pemuda itu ditakdirkan bersama-sama, membuat Asgard semakin khawatir. Kemudian penguasa tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Roya dan memujinya atas kejadian di ulang tahun Noel, mencatat hatinya yang adil.
Ia juga mengatakan bahwa keluarga Asgard memiliki warisan yang layak, tetapi waktu telah mengambil banyak dari mereka, dan kini ia berharap pewarisnya mampu mengembalikan kejayaan keluarga. Namun pada titik ini, Yang Agung memutuskan menutup topik dan menawarkan untuk ikut beribadah Vesper. Roya ingin melanjutkan percakapan, tetapi penguasa bersikeras bahwa hal itu bisa dibicarakan nanti. Tidak ingin melewatkan kesempatan menghadiri Vesper, pemuda itu setuju. Yang Agung John Hiskrete memerintah teokrasi Santa Messi dan merupakan kepala keluarga Hiskrete. Ia memegang banyak gelar seperti pemimpin besar gereja Dewi, utusan Tuhan, Rasul pertama, pahlawan perang suci, pembunuh penyimpangan, dan banyak lagi, serta sangat dihormati rakyat. Banyak orang hadir di Vesper, dan Roya senang karena menjadi tamu kehormatan di acara semacam itu bisa dikatakan sebagai penghargaan tertinggi. Namun beberapa saat kemudian, pemuda itu berubah pikiran karena doa berlangsung terlalu lama. Ia dan penguasa sudah tertutup salju dan harus terus berdiri. Kini Asgard percaya bahwa ini bukan penghargaan, melainkan siksaan nyata, yang cukup kejam dan menyimpang. Saat ibadah malam akhirnya selesai, pemuda itu kembali ke kamarnya dan jatuh keranjang, merasa sangat lelah. Namun di dalam hatinya, ia senang bahwa cobaan itu berakhir, meski bagian terakhir pertemuan bermasalah. Ia menenangkan diri dengan fakta bahwa ia telah mempelajari banyak informasi berguna, dan juga khawatir apakah Noel akan mengetahui kata-kata kakeknya. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang pelayan berambut merah muda masuk, memberitahu bahwa ia membawa pesan dari ayah pemuda itu. Roya segera terkejut dengan kemunculannya karena biasanya Anna yang menangani urusan semacam ini, dan ia sama sekali belum pernah melihat gadis itu. Maka, ia bertanya tentang keberadaan pelayan pirang. Gadis berambut merah muda itu menjelaskan bahwa Yang Agung mengundang keluarga besar untuk perburuan besar. Jadi, Marquis, Asgard, dan gadis muda Elis pergi ke sana dan akan kembali besok malam. Berita ini membuat Roya cukup terkejut karena berarti keluarganya meninggalkannya sendiri dan pergi bersenang-senang. Namun, pemuda itu cepat menenangkan diri karena masih terlalu lelah. Yang ia katakan kepada pelayan, menambahkan bahwa ia akan tidur. Maka gadis itu bisa pergi dan membangunkannya hanya jika ada hal penting. Namun sebenarnya, sebelum tidur, pemuda itu memutuskan memeriksa sistem, dan ia menyesal tidak menginap di tempat penguasa karena di sini masih terasa sepi tanpa keluarganya. Toko saat ini menawarkan diskon 40% untuk pencapaian terbarunya. Ia juga menerima kompensasi uang dari rumah Erik, yang memungkinkan membeli kemampuan yang sebelumnya diincarnya. Pada saat yang sama, ia bahkan tidak menyadari bagaimana pintu kamarnya tiba-tiba terbuka, dan pelayan berambut merah muda mengintip dengan tenang, berbisik bahwa waktunya telah tiba. Pemuda itu telah tertidur pulas setelah peristiwa hari sebelumnya, sehingga tidak mencurigai adanya masalah. Merasa kehadiran seseorang, masih setengah tidur, Roya mengira itu Anna yang datang membangunkannya dan bertanya pukul berapa sambil tidak merasa sepenuhnya fit. Namun suara itu jelas bukan milik pelayan. Maka pemuda itu membuka matanya untuk memastikan siapa yang datang. Setelah membuka mata, Asgard melihat Noel menunduk di atasnya. Saat itu menjilati bibirnya dan terkikik. Hal ini segera membuat Roya merasa terkejut, bingung, dan kaget, lalu bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Gadis pirang itu justru tertawa melihat ekspresinya dan mengatakan bahwa tidak sia-sia ia menunggu saat Roya bangun. Pemuda itu melanjutkan pertanyaannya, dan gadis itu menjelaskan bahwa semua pelayan di sini telah diganti oleh orang-orangnya, sehingga mereka bisa masuk tanpa ada yang memperingatkan, dan seterusnya. Namun, Roya tidak senang dengan kejutan semacam itu. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai penculikan dan meminta sang putri untuk membebaskannya demi tahun baru. Tetapi Yang Mulia tidak senang dengan reaksi ini karena ia telah mengatur semuanya khusus untuk merayakan hari libur bersamanya, dan juga membawa permen yang diminta untuk dibawa oleh pelayan bernama Mia. Pelayan itu segera melaksanakan perintah sang nyonya, dan tak lama kemudian sebuah kotak berisi permen dan barang lainnya dihadirkan kepada sang putri. Noel mengambil salah satu permen dan mulai menawarkannya ke wajah Roya, mengajak pemuda itu mencicipi. Roya sepenuhnya memahami niat gadis itu untuk memberinya makan dari tangannya dan menyaksikan momen itu, sehingga ia mulai merasa sedikit malu dan tersinggung atas sikap tanpa basa-basi tersebut. Gadis pirang itu membela diri dengan mengatakan bahwa permen adalah bagian penting dari hari raya ini, dan perlu dimakan agar hidup manis di tahun depan. Sebagai balasan, Roya melemparkan permen untuk ditangkap, menantang sang putri, dengan maksud mencegahnya memberinya makan langsung dari tangan. Akhirnya, semuanya berjalan sesuai rencananya. Gadis pirang itu melempar permen ke udara sambil memanggil semua orang untuk menangkapnya, dan Roya menangkapnya dengan mulut. Hanya saat mengunyah, terlintas pikiran bahwa kini ia terlihat seperti anjing yang sedang dimainkan pemiliknya. Roya marah karena pada dasarnya telah menipu diri sendiri, sementara Noel menyatakan bahwa itu adalah permintaannya sendiri, juga mengakui bahwa itu adalah aktivitas yang sangat menyenangkan. Kemudian pemuda itu memutuskan mengakhiri percakapan, masuk kembali ke bawah selimut, menyatakan lelah, dan menyuruh tamu menjauh. Namun gadis itu menentangnya. Maka ia mulai membisikkan bujukan di telinga Roya, memintanya menunjukkan labirin karena katanya Ratu Victoria sendiri pernah tinggal di sini. Ia juga mengancam bahwa jika pemuda itu terus tidur,
ia tidak menjamin hal buruk tidak akan terjadi saat ia bermimpi. Saat pipinya memerah sedikit, kata-kata itu memaksa Roya untuk mengikuti arahan sang putri, keluar dari tempat tidur, dan memberinya tur. Namun pada saat yang sama, ia membalas gadis itu dengan cara yang sangat spesial. Misalnya, menunjuk seluruh kursi dan menceritakan fakta luar biasa bahwa Ratu Victoria pernah duduk di situ. Ia melanjutkan tur dengan gaya yang sama, menunjuk lampu yang dinyalakan oleh orang berdarah kerajaan. Tak lama kemudian, ia harus menjauh dari hal itu dan membahas sekumpulan besar buku harian yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya, Ponte, dan juga mengizinkan untuk membolak-baliknya dengan hati-hati. Noel terkejut melihat banyaknya catatan tersebut, dan Asgard memberitahu bahwa kakek buyutnya suka mendeskripsikan berbagai peristiwa. Memilih buku secara acak dari rak, membuka halaman acak, pemuda itu membaca tentang kekagumannya pada Victoria, kecantikannya dan gaunnya, serta menggambarkan sifat lalainya dan ekspresi marahnya setelah melihat tubuhnya basah karena hujan. Ia tidak menyukai apa yang dibaca dan bahkan membuat Roya marah. Dalam emosi, ia melempar buku ke meja dengan sekuat tenaga. Perilaku ini menarik perhatian sang putri, yang bertanya alasan dibaliknya, juga mengingatkan pemuda itu tentang kata-katanya sendiri mengenai perawatan dan penanganan buku harian tersebut. Asgard menjawab bahwa tidak ada yang istimewa di situ. Marah secara mental karena coretan nenek moyangnya, terkejut bahwa Ratu Victoria tidak memukul Ponte karena kelakuannya. Melihat sebuah lemari penuh dengan buku harian semacam itu, pemuda itu berpikir bahwa akan menjadi ide bagus untuk membakarnya besok. Pikirannya terganggu oleh permintaan Noel. Pemuda itu menyangka itu karena ia bosan saat tur dan mulai membela diri dengan mengatakan bahwa bukan salahnya tidak ada berita menarik. Namun ternyata alasannya berbeda. Sang putri merasa ada perasaan aneh yang memicu kekhawatirannya, yang ia bagikan, dan juga bertanya tentang jimat pelindung Roya. Ia membawa artefak bernama batu suci kekuatan. Artefak itu memiliki fungsi pelindung dan bisa menangkis beberapa serangan dari master kelas tinggi yang dibuat oleh penyihir dari negara penjelajah Bronia. Pemuda itu menunjukkan benda ini kepada gadis pirang itu, dan ia segera menyarankan untuk menyimpannya kembali di bawah pakaian. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi perasaannya memberitahu bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka dengan cermat. Namun pada saat yang sama, gadis itu tidak yakin apakah perasaannya benar. Secara tak terduga bagi Noel, Roya menggenggam tangannya seolah menopangnya dan menyatakan bahwa ia percaya pada kata-kata itu.